masalah Farisi ya di sini. Udah, tunggu dulu. Udah, dalil kamu bicara sunat. Jawab dan Alkitab, bukan dengan uang. Kenapa sih kalian orang Kristen selalu ingat perpuluhan sih? Sunat, kamu tahu arti sunat. Mana ajaran manusia yang Anda suguhkan kepada saya, lalu Anda mau sandingkan dengan ajaran kitab suci Al-Quran saya? Yang saya pertanyakan ini firman Tuhan apa bukan? Kita selesaikan dulu ini. Pakai otak ya Rahmana Raja. Saya sudah mengulangi. Ketika Ibrahim disunat, maka kami pun disunat. Itu jawabannya. Sudah? Anda mau ayat berapa ya? 123. Maksudnya perjanjian lama, munculnya perjanjian baru itu bukan kitab suci. Dan di situ abu-abu, ya. Dan saya pun tidak akan mau untuk menyamakan kedudukan Al-Quran saya dengan kitab abal-abal Anda. Oke. Pak Abdon begini, Pak Abdon sabar. Anda jangan berbicara agama, Anda tidak punya agama loh. Oke, berarti singkatnya Rahmana Raja tidak bisa mengikuti seperti saya. Tidak. Rahmana Raja mengikuti ajaran manusia dan ajaran itu catat itu Rahmana Raja. Silakan. Anda mengikuti ajaran Tuhan Yesus ya? Ya. Di mana ajaran Tuhan Yesus menyuruh menyembah Yesus, Dia sebagai Tuhan. Monggo. Silakan Pak. Ya, nanti kalau sudah ada kamu harus menyembah Tuhan Yesus ya, Rahmana Raja. Oh itu Memang orang Kristen begitu, setiap kerja harus minta imbalan. Ya imbalannya kepada Tuhan loh, bukan kepada setan loh saya bilang. Konteks saya bicara kepada Tuhan ya. Ya. Anda bicara tentang manusia, pikiranmu adalah pikiran manusia. Ya. Tetapi saya berhadapan dengan Tuhan. Oke, saya menghormati Tuhanku. Perintah Yesus, hormatilah orang tuamu terlebih dahulu Tuhanmu. Sejak kapan Pak Abdon sembah Tuhan orang tuanya Pak Abdon? Kalau Pak Abdon dudukkan kata penghormatan itu adalah suatu penyembahan. Oke. Ini perintah Yesus ya dalam Alkitab. Silakan. Ya, udah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi antara Saudara Rahmana Raja dengan Abdon Sagala ya dari Kristen, yang mana di dalam diskusi ini topik yang dibahas ada dua ya. Yang pertama adalah tentang hukum sunat menurut ajaran Islam dan bagaimana pula sunat menurut pengertian Abdon Sagala ya. Dan kemudian yang kedua adalah perihal Yesus itu sendiri, yang mana kita ketahui umat Kristen meyakini Yesus tersebut adalah Tuhan, sementara kita umat Muslim Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi utusan Allah ya. Dan pertanyaan dari Rahmana Raja yang selalu logis itu membuat Abdon Sagala ini kesulitan untuk menjelaskan ya, dan terkesan penjelasannya itu hanyalah asumsi yang sulit diterima oleh akal pikiran kita. Kemudian juga sebaliknya Abdon Sagala ini menuntut kepada Rahmana Raja di dalam Al-Quran supaya dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran tentang ajaran serta hukum-hukum terutama masalah sunat tersebut ya. Dan ini tentunya tidak akan pernah dijumpai di dalam Al-Quran seperti yang diinginkan oleh Abdon Sagala ini, karena Al-Quran bukanlah buku cerita atau karangan manusia ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tentu lebih mengetahui dengan apa yang difirmankan
maka selebihnya tentulah manusia itu sendiri untuk berpikir, karena memang sudah dibekali akal dan pikiran untuk mengerti apa makna serta maksud yang dimaksudkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran tersebut. Nah, bagaimana keseruan diskusi kedua orang ini kita nanti akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Dan kita dukung juga channel Islam lainnya untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Anjing-anjing, terhati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Nah, jadi di sini itu artinya yang tidak mengikuti daripada yang namanya aturan-aturan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, oke? Di situ ada terbagi juga. Kalau Anda bicara sunat yang secara jasmani itu adalah sunat secara manusianya, oke? Tetapi yang dimaksud sebenarnya sunat yang dimaksud oleh Tuhan Allah itu adalah tentang penyunatan hati, pembersihan hatimu. Kamu bisa baca Ulangan 30 ayat 6. Nah, Sudah Bang. Oke, itu coba dulu Pak, itu coba dulu Pak. Tunggu Pak. Jadi referensi kamu, Rahmana Raja, tolak ukur kamu, keimanan kamu harus menyandingkan tentang ayat-ayat di dalam Quran. Apa sih arti sunat di dalam Pak, tunggu. Nggak usah masalah Quran dulu Pak, nggak usah masalah Quran Pak, Filipi dulu Pak. Iya, jadi nggak boleh, nggak bisa. Iya, oke, Nggak saya bisa. lagi ya. Itu harus Oke, saya lagi. ditandingkan Pak. Anda mengatakan sunat, Anda harus tahu apa Selesaikan arti dulu Pak sunat di Filipinya dalam Pak. Al-Quran. Selesaikan dulu Filipinya Pak. Jangan Oke. langsung Pak. Karena situ ada Sudah, hukum sudah. Taurat dan orang Farisi Pak ya. Hati-hatilah terhadap Iya. anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang Iya, jahat. baca lagi, Iya, Pak. oke. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Terus Oke, lagi Pak, baik. Pak. Baca terus lagi Pak, terus. Oke? Oke. Sudah itu dulu, itu aja, Oke. itu aja ya. Iya, sekarang pada oke. hari terus Pak, pada Ya, hari dulu. depan Pak. Terus Pak, pada Ya, Ya, hari sabar, nanti saya jelaskan. Oke, Sekarang. ayat ketiganya, Nah, ini aja, ayat ketiganya, ini aja. sabar. Saya lanjutkan Rahmana ayat Raja, ketiganya. Saya lanjutkan Gini, ayat Rahmana ketiganya. Raja, Saya lanjutkan tunggu ayat dulu. ketiganya dulu. Rahmana Raja, ambil dalil kamu di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis kamu. Sabar. Santai, Kita luruskan santai. dulu. Kita luruskan tentang Filipi. Jangan dulu lari-lari. Jangan dulu Kamu lari-lari. tidak mengerti. Biar Jangan saya dulu tahu. lari-lari. Saya lanjutkan. Jangan Sabar, cepet. saya mau Jangan terapkan cepet dulu, aja. Oke, Apakah kamu penyunat palsu? Jangan dulu Ya, udah, cepet Pak. ayat. Rahmana Raja. Iya. Kan Jangan Pak, dulu Apakah kamu cepet ayat. penyunat palsu itu? Jangan Pertanyaan Anda Pak. begini. Kitab Anda Pak tidak bisa Rahman, disandingkan Pak dengan Rahman, kitab baca saya. Kitab Anda tidak bisa Santai aja disandingkan satu kitab orang aja. saya. Saya dengan Rahmana Raja. Iya, Bapak, Ya. makanya saya bilang tadi saya moderator Iya. Pak. Bapak harus tenang dulu. Jadi sabar. Oke, Ya, Pak Rahman, tentang silakan, pesunat-pesunat palsu ini saya jelaskan di dalam kitab silakan, Filipi Pak. juga. Ya. Nah, silakan Pak. Karena kita orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Kristus Yesus, tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Iya kan? Betul? Paham kamu? Nah, Terus oke, Pak. berarti Anda tidak mengikuti Yesus karena Yesus mengikuti hal-hal lahiriah juga, seperti sunat yang dilaksanakan Yesus ialah sunat Kamu lahiriah. bicara roh. Tadi Sabar, ada bicara ini roh. waktu saya, ini Tunggu waktu saya, dulu. ini waktu saya, Jangan ini waktu sabar-sabar saya, kamu. ini waktu saya. Kamu ini waktu bicara saya. roh. Diam dulu. Iya, jangan panjangin dulu. Diam dulu. Sambungkan Sabar, dulu kita ayat bahas kita. kamu. Apa di situ roh? Sabar. Apa di situ Sekalipun roh apa aku juga enggak? sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, aku Saudara Muslim, lebih tolong yang lagi dibantu Pak Rahman, saya disunat pada moderator hari ya. ke-8 dari bangsa Israel dan suku Benyamin, orang-orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Hahaha. Udah? Berarti Yesus Udah? orang Farisi ya di sini. Udah? Tunggu dulu. Udah? Dalil kamu bicara sunat, kamu adalah, apakah kamu pengajar sunat-sunat palsu, Rahmana? Ayo. Jawab. Jawab. Sejak Jangan kapan saya dulu. bawa ajaran sunat palsu? Hah? Mana dalil kamu? Sejak kapan saya jadi Mana orang dalil Farisi? Tunjukkan Ini dalil kamu. saya, Tunjukkan dalil dalil saya, kamu di Quran.
Begini, Anda menuduh saya dengan Ayo. Filipi. Sekarang kita Mana luruskan dalil tentang kamu Filipi tentang ini. Tujuannya kepada siapa? Mana Ayo. kamu itu adalah Nah. penyunat-penyunat palsu. Mana dalil kamu? Nah. Bantah omongan saya. Mana Oh, dalil saya kamu ba- di Al-Quran? Ya, saya bantah pakai kitab Anda sendiri. Mana? Loh, Dari kamu ayat ada sunat dari- bicara sunat. dari ayat kedua sampai ayat Rahmana ketiga. Raja, Pak Abdul, Ya. saya jawab Anda kamu dengan kitab adalah Anda sendiri. penyunat-penyunat palsu. Jangan dulu lari. Saya Kalau pasti kamu sunat membantah seperti saya, Yesus. ambil dalil Begitu. kamu. Kamu tidak Seperti mengenal Yesus. roh. Oke? Kamu Apa? sambung dari ayat itu. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang Anda mengatakan mana saya dalil tidak mengenal kamu roh. jika kamu adalah sunat Oke. sesuai dengan Allah itu sendiri? Oke, Pak Abdon. Sekarang Anda mengatakan saya tidak mengenal roh. Sekarang Anda mengenal roh seperti apa roh Anda? Jangan dulu beralih. Mana sunat sabar, kamu dalam saya kitab? harus Anda Bantah buktikan saya. kebenaran. Kamu Anda adalah menuduh saya penyunat tidak mengenal yang roh. palsu. Nih. Ya, sekarang Anda jelaskan roh itu seperti Rahmana apa. Raja, stop. kamu adalah penyunat-penyunat palsu. Jangan dulu tuduh saya. Mana dalil Buktikan dulu. kamu? Nah, seperti apa roh Mana itu? dalil kamu? Recording in Ayo, progress. ayo, jelaskan dulu. Dalil kamu mana? Recording Jelaskan dulu Mana dalilmu? tentang rohnya. Anda mengatakan Sudah. Penyunat-penyunat palsu itu adalah kamu, Rahmana. Sejak kapan saya Mana sunat? dalil kamu? Anda. Bantah saya. Oke, Bantah saya saya. akan bantah dan kitab Anda, begitu loh. Bukan. Nah. Kamu bicara sunat, kamu tahu dari mana? Ya. Dari Alkitab. Anda kan kutip, Anda menuduh saya dengan Udah. sunat palsu. Sekarang Sudah. tujuan dari Alkitab Kamu ini kalau siapa bicara sunat tentang palsu? uang, kamu harus punya uang. Oke, kamu Pardon. tahu uang harga 500, Pardon. harga 1000. Ya, Sekarang saya pardon. tanya, mana dalil kamu? Pak Abdon, kalau kita berbicara Alkitab, dijawab dan Alkitab, bukan dengan uang. Kenapa sekalian orang Kristen selalu Kalau kamu ingat bicara berpuluhan tentang sih? sunat, kamu tahu arti sunat. Kamu bicara Kenapa sunat, kalian- kamu harus tahu sunat. Karena Anda Tahu. menuduh kami Apa pesunat arti palsu. sunat? Apa arti Iya kan? sunat? Mana Anda apa kan arti menuduh sunat? kami, jangan Saya sana tanya sini Pak kamu Abdon. apa arti Oh, sunat? contoh juga ini seandainya ini kalau jadikan diskusi satu hal sama Kang Rama sama Lai Abdon Sagala, macam mana kira-kira kita Jadi begini, buat? pakai timer. Coba pakai Oke, timer. timer. ya. Timer timer. nggak usah lama-lama, dan bisa dijawab. Iya. Tidak, timer. Ya, 22 menit lah. Dari itu 2 menit, Iya. Kang Rama 2 menit, Iya. Abdon Sagala ya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan. Ini kita bicara tentang edukasi ya, tentang pembelajaran, tentang apa yang tertulis di dalam kitab, dan pedomannya adalah Alkitab, kitab suci ataupun Al-Quran, yang disebut kitab suci ya. Jadi, kalau kita bicara tentang gerak, kita bicara tentang gerak manusia itu, karena kita bicara manusia dulu ini. Nah, kalau kita bicara tentang masalah tentang sunat di dalam kitab suci ini, kita bicara tentang kitab suci, sunat tentang jasmani atau sunat tentang rohani tadi, hati tadi. Nah, sekarang begitu juga Rahmana. Ketika saya bertanya, Anda harus menjawab tentang sunat itu agar Anda tahu apa arti sunat secara Islami atau sunat secara Kristiani. Oke, lanjut. Oke, Oke, selesai. baik. Iya. Dilanjutkan oleh Kang Ramana Raja untuk menyampaikan mukadimah tentang sunat tersebut. Dimulai waktunya dari Anda bicara. Silakan. Oke. Jadi sebelum saya bahas mengenai sunat, tadi Pak Abdul menyinggung tentang kitab suci. Pertanyaan saya, Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 2 sampai seterusnya ini firman Tuhan apa bukan? Karena kalau merujuk dan pernyataan ini, inilah penyunat-penyunat palsu, ajaran-ajaran palsu. Ini bukan firman Tuhan yang ditampilkan Pak Abdul. Bagaimana kita katakan kitab suci? Bagaimana ajaran manusia yang Anda suguhkan kepada saya, lalu Anda mau sandingkan dengan ajaran kitab suci Al-Quran saya? Buktikan bahwa Filipi 1 sampai sekian ini adalah firman Tuhan, di mana Paulus menerima ajaran ini. Karena di sini dia katakan di Filipi ayat 1, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan, ya, menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku untuk memberi kepastian kepadamu. Ini manusia yang memberikan kepastian. Ini berbicara tentang hukum sunat dan kitab suci. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Pertanyaan saya, ini ayat
apa firman Tuhan atau bukan? Jelaskan dulu ayat ini baru kita masuk ke ranah kitab suci. Oke, coba bagaimana Pak Abdon supaya waktunya lebih enak untuk mendiskusikan. Kalau waktunya 3 menit, bagaimana Pak Abdon? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, 3 menit ya. Oke, saudaraku, untuk bantu timernya kita kasih waktu per narasumber itu 3 menit. Waktu sekarang kita berikan sepenuhnya 3 menit tersebut kepada saudara kita Abdon Sagala. Dimulai waktunya berjalan saat Anda berbicara. Silakan Pak Abdon. Oke. Alkitab adalah bicara tentang perbuatan Tuhan. Alkitab adalah bicara tentang kuasa Tuhan. Alkitab adalah komunikasi antara Tuhan dengan manusia. Jika Anda membaca tentang di Alkitab, di situ ada firman Tuhan, di situ tentang ada kejadian manusia, di situ tentang ada perkataan manusia, di situ juga ada sabda tentang apa yang ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi, bicara tentang Alkitab, Alkitab adalah sejarah tentang hubungan Tuhan di dalam dunia ini, Pak Abdon. sekarang dan sampai selama-lamanya. Anda mengimani, itulah tentang Alkitab. Silakan. Sudah. Silakan. Iya, berbicara tentang firman Tuhan yang bukan ajaran-ajaran palsu, itu harus dibarengi seperti Abraham ya. Abraham ini kita berbicara. Abraham menerima firman itu jelas, demikianlah Tuhan berfirman, demikianlah firman Tuhan. Tetapi ini ayat yang Anda suguhkan tadi ini tidak menyatakan ini firman Tuhan. Tetapi ini adalah kepastian dari Paulus. Nah, yang saya pertanyakan ini firman Tuhan apa bukan? Kita selesaikan dulu ini. Kalau ini sabdanya Paulus sendiri, berarti buang dulu. Jangan dulu pakai ayat ini. Sudah. Karena ini bukan kitab suci. Kitab suci itu yang berisi firman Tuhan. Bukan sabda manusia atau sejarah. Kita berbicara dalam ranah kitab suci kan? Kalau disebutkan kitab suci, mutlak itu adalah firman Tuhan. Apapun itu. Tetapi di sini tidak menjelaskan dari awal kata pengantar demikianlah firman Tuhan. Ini tidak ada. Tidak ada kata pengantar bahwa inilah firman Tuhan. Maka inilah pendapat yang kamu kutip tadi. Bahwa inilah ajaran-ajaran palsu yang tidak bersandar kepada firman Tuhan. Silahkan. Jelaskan dulu. Ini firman Tuhan apa bukan? Sekali lagi, pakai otak ya Rahmana Raja. Saya sudah mengulangi. Alkitab adalah perkataan Tuhan. Alkitab adalah sejarah tentang manusia. Alkitab adalah sejarah tentang komunikasi. Tahu nggak komunikasi? Jadi apapun yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah guru pengajaran untuk manusia. Kalau Anda mengatakan ini palsu, silahkan, saya tidak akan menolak Anda. Oke? Silakan. Saya minta bukti ini firman Tuhan apa bukan. Sekarang Silakan. saya katakan tadi, gini ya, kamu sudah mulai lari. Alkitab adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan tertulis di Alkitab. Tunggu ya, kamu harus mengakui ya, jangan kamu bantah. Kalau kamu membantah bahwa kamu mengatakan Alkitab palsu, saya terima. Cukup. Ya, bahwa ini adalah perkataan para murid-murid Yesus, perkataan-perkataan orang-orang nabi, rasul segala macam tertulis di Alkitab. Kalau Anda mengatakan itu palsu, saya tidak mau membantah Anda. Oke, kita bicara ke topik aja, sunat. Silakan. Sabar Pak Abdon, kita harus pastikan ini firman Tuhan apa bukan. Karena tadi Anda menuduh saya dengan Ini adalah pernyataan pembicaraan tentang Filipus. Filipi 2 ayat Oke, ini. Filipi tadi. Lah, bagaimana kalau Anda kamu tidak bersandar kepada firman Tuhan, lalu Anda bersandar kepada ucapan manusia yang dia sendiri berpendapat, lalu Anda samakan dengan firman Tuhan? Berarti itu yang Oke. disebutkan di dalam Alkitab itu sendiri. Hati-hati dengan penyunat-penyunat palsu. Oke. Nah, itu Sudah. jangan dulu Ini- masuk kepada oke, saya simpulkan aja. ranah Baru selesai, sunat, baru selesai. tetapi Udah. kita bahas tentang kitab Filipi ini Oke, dulu. ini adalah perkataan manusia. Oke, titik. Dah. Sudah? Nah, sekarang Oh. lanjut kamu. Apa yang kamu tanyakan sudah saya jawab. Gantian saya bertanya kamu. Oke, Oke? Anda akui ya bahwa ini bukan firman Perkataan Tuhan, tapi manusia. perkataan manusia ya. Perkataan manusia saja. Oke, nggak apa-apa. Oke. Sekarang saya tanya. Anda bertanya, saya jawab. Oke, terima atau tidak terima, silakan, jangan dibantah. Iya. Sekarang saya bertanya, tunjukkan kepada saya di dalam Al-Qur'anmu tentang bicara sunat, biar kita bisa berlanjut. Di dalam Al-Quran tidak menjelaskan tentang sunat spesifik
apapun itu, di dalam Al-Quran hanya menjelaskan sebagaimana kita mengikuti milanya Ibrahim. Apa yang dilakukan Ibrahim, apa yang disyaratkan Ibrahim, itulah yang kami ikuti. Ketika Ibrahim disunat, maka kami pun disunat. Itu jawabannya. Sudah? Anda mau terima dengan tidak, itu jawaban saya. Ya. Kalau Anda tidak tahu tentang sunat dan Anda sudah mengakui bahwa tentang sunat tidak ada tertulis dan Anda hanya mengandalkan tentang milah Ibrahim, berarti sama sekali zong, kamu tidak tahu arti sunat. Oke? Berarti kamu adalah sesuai tertulis penyunat-penyunat palsu. Kalau Anda menuduh saya penyunat-penyunat palsu, harus berdasarkan bukti bahwa tentang penyunat-penyunat palsu itu ditujukan kepada kita. Bantah saya dengan dalilmu. Kalau Anda bertanya di mana dalil di dalam Al-Quran menjelaskan tentang perintah sunat, secara spesifik saya katakan lagi bahwa Al-Quran tidak pernah menuliskan bahwa sunat harus sekian hari, harus sekian ini, tidak. Di dalam Al-Quran hanya mensyaratkan bahwa mengikuti milanya Ibrahim. Apa yang disyaratkan Ibrahim? Sunat, ya kita sunat. Isi daripada milanya Ibrahim apa? Nah, itulah yang harus kita ikuti. Mana dalilmu mau kamu mengikuti itu? Oke, saya kasih dalilnya. Al-Quran surat An-Nahl ayat 123. Oke. Udah kelihatan ya? Artinya aja ya. Saya bacakan. Kemudian kami wahyukan kepadamu, Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Oke? Pak Abdon segala sudah di apa? Sudah bisa membaca tadi ya? Oke, monitor Pak Abdon segala. Sudah tadi ya? Ayatnya Apa? ada di Al-Quran An-Nahl 123 tadi, begitu. Silakan Pak Abdon segala dilanjut. Oke. Jadi kalau kita bicara sunat, ya kan, sesuai dengan surat yang Quran 16 An-Nahl itu tadi, kita harus jelas dan clear, Rahmana Raja. Ya, di sini bicara tentang wahyu kepada Muhammad, ya, wahyu tentang kepada Muhammad. Ikutlah agama Ibrahim. Oke, saya tidak akan membantah tentang ayat tertulis ini. Yang saya maksud secara definisi sunat yang dimaksud oleh perintah Tuhan tadi atau perbuatan manusia tadi yang melakukan janji tadi tentang sunat, mana arti sunat yang dimaksud Rahmana Raja itu? Silakan, ini tentang bukan bicara sunat ya. Anda tidak bisa mengatakan ini tentang sunat Rahmana Raja. Ini tentang wahyu kepada Muhammad. Oke? Tentang agama Ibrahim. Ya. Oke, baik. Nah, iya. Jadi ini mudah saja sebetulnya ya untuk dipahami. Ketika Anda bertanya, kenapa kamu jadi Kristen? Di mana buktinya Anda Kristen? Mengikuti Yesus. Tapi saya tidak masuk ke ranah itu. Bahwa apa yang dijelaskan di Al-Quran ketika kita mengikuti milanya Ibrahim, agamanya Ibrahim, bahwa semua sudah tercantum di dalam syarat yang dijelaskan bahwa ketika kita mengikuti milanya Ibrahim, kita harus disunat seperti Ibrahim. Ya. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara spesifik bahwa kamu harus sunat sekian-sekian, kamu harus sunat sekian-sekian, tidak ada. Nah. Dan itu jawaban saya tentang syarat-syarat sunat itu dijelaskan di dalam hadis. Tetapi saya tidak mau masuk kepada hadis. Kenapa? Cukuplah saya menjawab dengan ayat Al-Quran tadi. Itu saya kira sudah jelas ya. Sekalipun di situ dia tidak menyebutkan sunat, tetapi ketika kita mengikuti Ibrahim,
kita harus ikuti apa yang dikerjakan Ibrahim. Dia disunat, ya harus kita sunat. Sekalipun tidak diberikan penjelasan di dalam Al-Quran bahwa kamu harus sunat seperti Ibrahim, itu tidak. Karena di dalam Al-Quran selalu mengatakan apakah kamu tidak berpikir. Ya, disitulah kita harus berpikir. Ketika Ibrahim disunat, kita harus ikut sunat. Ketika Ibrahim menyembah Allah, kita menyembah Allah. Jadi itu jawaban saya. 1000 kali Anda bertanya, hanya itu jawaban saya. Ya, oke. Artinya saya tidak akan memaksakan kamu bahwa dalil-dalil kamu tentang sunat itu bicara tentang sunat, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa tentang sunat di dalam Al-Quran ya. Kamu akan beralasan tentang milah Ibrahim. Tetapi yang dimaksud dengan milah Ibrahim, kamu hanya tahu menafsirkan saja. Tetapi secara harfiah tadi tentang sunat, gerakan ataupun cara tidak dilakukan oleh Al-Quran dan tidak mengenal tentang sunat. Oke? Kalau kamu bicara tentang milah, saya jadi begini, memaksakan kamu. Nah, jadi tunggu dulu. Jadi kalau kamu bicara tentang sunat di dalam Alkitab itu jelas sekali, ya, jelas sekali tertulis di dalam Alkitab. Kalau kamu bicara sunat, Anda jangan berasumsi liar. Pakailah dalilmu untuk menguatkan imanmu. Jika tidak, kamu akan berasumsi dan banyak tafsir yang akan kamu keluarkan. Dan saya tidak akan percaya itu kalau Anda tidak mengeluarkan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Oke? Jadi begini Pak Abdon, saya jawab ya. Oke, sudah. Saya rasa kita ini sudah cukup. Anda tidak akan bisa mengimbangi saya pembicaraan tentang sunat. Tidak Pak Abdon. Jangan dulu lari. Begini. Ketika kita mendudukan satu firman yang disebutkan kitab suci, tadi saya sudah berkata bahwa kita mengikuti milahnya Ibrahim, maka apa yang dikerjakan Ibrahim itu pula yang kita kerjakan. Tetapi Pak Abdon meminta bahwa harus saya kasih bukti spesifik dijelaskan tentang sunat di dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya saya tidak perlu mengotori ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan kepada Anda. Kenapa? Saya lagi berhadapan dengan orang-orang ateis. Nah, karena Pak Abdon bukan debater yang baru ya, yang saya tahu saya kenal. Sudah berapa tahun lalu kita sudah kenal. Dan bagi Pak Abdon, ayat-ayat Al-Quran itu tidaklah suatu alasan untuk menjawab pertanyaan Pak Abdon. Ketika saya menampilkan satu ayat, Pak Abdon akan mengatakan tidak sempurna. Nah, sekarang sudah selesai ya, Pak Abdon sudah bilang mengatakan. Sekarang kita kembali. Tolong Pak Abdon jelaskan bagaimana ajaran perintah sunat di dalam kitab Pak Abdon dan bagaimana Anda melaksanakan sunat itu sebagai perintah Tuhan kepada Pak Abdon. Silahkan. Oke. Karena ini tidak berimbang, saya tidak akan melayani kamu. Sebab saya akan mengambil ayat-ayat Alkitab dan kamu harus memperkuat tentang ayat-ayat yang kamu katakan tentang firman Allah itu. Kamu harus memperkuat iman kamu dan menjawab dengan saya tentang firman Allah itu. Kalau Anda menjawab dengan namanya asumsi Anda, saya tidak akan membandingkan tentang perkataan yang ada di Alkitab, baik manusia ataupun Tuhan itu sendiri, sebab kamu tidak ada bicara konteks sunat di sini. Oke? Kalau bicara tentang milah itu tadi, saya akan bertanya Anda, apa saja milah Ibrahim, kamu tidak akan dapat tertulis di dalam Al-Quran. Oke? Jadi ada begini, ada. Sabar. Ya, sabar. Jangan dulu kasih ayatnya. Nah, kalau bisa langsung ngomong sunat lagi dah gitu. Dari tadi itu ngomong sunat udah 3 jam, itu yang lain kayak gitu. Ya, sekarang begini, Pak Abdon memaksa saya untuk menjawab Pak Abdon sesuai dengan dalil Alkitab ketika Pak Abdon menampilkan dalil di dalam kitab Anda. Bahwa saya mau mengatakan kepada Anda, putusnya perjanjian lama, munculnya perjanjian baru itu bukan kitab suci. Dan di situ abu-abu. Itu loh. Bagaimana Anda mau imbangkan dengan kitab suci kami? Terlalu mulia ketika Al-Quran saya mau padukan dengan perjanjian baru Anda. Itu loh. Jadi saya pun tidak akan mau ketika saya harus memadukan kitab suci saya dengan penulis-penulis yang tidak jelas di dalam kitab Anda. Sebetulnya saya sudah sangat berdosa karena saya seakan-akan saya mau imbangi ya ajaran manusia yang Anda anut dengan ajaran dari
Tuhan saya. Itu sudah sangat melenceng jauhnya. Saya sudah berdosa ketika saya menyamakan kedudukan ajaran dari Tuhan saya dengan ajaran manusia yang Anda anut, yang bernama Perjanjian Baru. Ini satu contoh saya kasih, satu contoh. Yang seperti pertanyaan tadi, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu bukan firman Tuhan. Bagaimana Anda mau sandingkan dengan Al-Quran? Jadi kita berhentilah di sini karena kita tidak akan mampu, ya. Dan saya pun tidak akan mau untuk menyamakan kedudukan Al-Quran saya dengan kitab abal-abal Anda. Oke, jadi sesi sunat ini kita ganti aja dengan sesi berikutnya ya. Coba Pak Abdon, kira-kira apa yang harus kita bahas untuk mengedukasi para netizen yang ada di bawah dan ada partisipan yang ada di Zoom ini. Bagaimana Pak Abdon? Ya, terima kasih. Jadi saya pengen ini kita bicara tentang pelajaran tentang agama ya, bahwa agama ini kebebasan, kemanapun bisa, kemana-mana bisa. Pak Abdon begini, Pak Abdon, sabar. Anda jangan berbicara agama, Anda tidak punya agama loh. Oke, bagaimana orang yang tidak punya agama mau berbicara agama? Oke, saya mengikuti ajaran Yesus. Oke, jadi tentang ajaran ya, tentang pengajaran, setuju? Oke. Silakan Anda ikuti ajaran Yesus. Oke, jadi tentang pengajaran, kita bicara pengajaran. Pengajaran yang manakah? Ini judul kan yang diminta ke saya. Ikut ajaran manusia atau ikut ajaran Tuhan atau Allah atau Allah. Oke. Itu judulnya. Oke. Silakan Ya. Pak Abdon. Oke. Silahkan dimulai dari Pak Abdon untuk mendiskusikan. Kami silakan dengan Pak Abdon. Oke. Ramana Raja. Ya. Silakan Pak Abdon, monggo. Oke, jadi kita ini bukan pernyataan, tapi saya pengen tahu apakah pernyataan saya ini bisa diimbangi oleh Ramana Raja, ya. Ini tentang ajaran manusia dan ajaran Tuhan. Jadi saya mau pengen tahu ketika saya mengatakan saya bisa mengabaikan ajaran manusia, ya, baik itu nabi, itu tadi saya abaikan, dan saya hanya mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudaraku Rahmana Raja? Apakah Anda bisa mengabaikan ajaran nabi atau manusia itu? Silakan. Saya mengikuti ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Nah, kembali lagi kepada Pak Abdon. Pak Abdon mengikuti ajaran Tuhan Yesus, ya. Nah, coba Pak Abdon jelaskan ketika Yesus berfirman di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu apa saja yang difirmankan di dalam Perjanjian Baru, supaya tepat. Ketika Pak Abdon mengikuti ajaran Yesus, firman seperti apa saja yang difirmankan oleh Yesus di dalam Perjanjian Baru? Monggo dijelaskan. Jadi pertanyaan saya dulu dijawab ya. Anda belum bersikap. Saya bisa mengabaikan ajaran para nabi. Ya, semua nabi bisa saya abaikan ajarannya. Saya mengikuti ajaran perkataan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bisa mengabaikan ajaran para nabi? Jawab. Ada dua versi Pak Abdon tentang ajaran para nabi. Ada ajaran yang bersumber daripada Allah dan ada pendapat-pendapat dari para nabi. Sebagaimana nabi itu mendidik dengan pendapat pribadi dia yang di luar daripada wahyu yang diturunkan kepada nabinya. Nah, pertanyaannya saya ke Pak Abdon, ajaran nabi mana? Ajaran nabi yang seperti apa dulu yang kita tinggalkan?
dan ajaran Tuhan seperti apa dulu yang kita kemukakan. Harus jelas. Harus jelas Oke, itu. saya Iya. tengahi dulu. Oke. Nah, tunggu Pak Abdon, saya Jadi- tengahi dulu. Oke, saya tengahi dulu. Jadi Ya, silakan. Pak Ramana mengikuti ajaran Allah dan para nabi ya Pak Ramana. Iya. Oke, sekarang Pak Abdon mengikuti ajaran Yesus atau ajaran siapa yang maksud Pak Abdon sendiri? Silakan Pak Abdon. Oke. Saya dengan tegas mengatakan dari awal pertanyaan saya tadi, apakah Ramana Raja bisa seperti saya? Itu berarti singkatnya Ramana Raja tidak bisa mengikuti seperti saya. Tidak. Ramana Raja mengikuti ajaran manusia dan ajaran Tuhan. Oke, Oke. saya tunggu, saya luruskan. Sabar. Oke, tenang, Pak Ramana, saya terus luruskan. Kalau Pak Abdon bilang mengikuti seperti Pak Abdon, konteksnya dalam arti apa? Supaya bagaimana cara pengikutan yang menurut Pak Abdon sendiri, karena konteksnya masih abu-abu. Kalau begitu Pak Abdon harus jelaskan dulu bagaimana mengikuti ajaran Yesus itu Oke. menurut Pak Abdon. Silakan dulu Pak Abdon. Iya, sabar begini. Saya jelaskan lagi dulu. Jadi begini, pertanyaan Pak Abdon, apakah saya harus mengikuti ajaran Nabi dan saya harus meninggalkan ajaran Tuhan, atau saya harus mengikuti ajaran Tuhan sekalian ajaran Nabi, ajaran manusia? Begini Pak Abdon, ada dua pelajaran yang saya ambil hikmahnya di dalam kehidupan saya. Ketika saya bertanya tentang hukum agama, saya akan bertanya kepada hukum Tuhan yang dijelaskan di dalam kitab suci. Ketika saya bertanya tentang kehidupan sehari-hari, saya akan bertanya kepada orang tuaku, mama, bapak, bagaimana kamu bisa mendapatkan uang? Begitu juga zaman-zaman orang-orang terdahulu, semenjak mereka ikut dengan Nabi. Wawasan seorang Nabi yang jelas standarnya lebih daripada umatnya. Nah, jadi ajaran yang seperti apa yang harus kita tinggalkan ajaran Nabi, dan ajaran seperti apa yang kita ikuti ajaran Tuhan tadi. Harus dijelaskan dulu seperti apa ajaran Nabi yang ajaran manusia yang saya ikuti. Ya, jadi Kalau memang kalau Anda mengatakan bahwa saya mengikuti ajaran Tuhan dan manusia, ya secara lahiriah, secara pendapat manusia, saya tetap masa kecil saya bertanya kepada orang tua saya, Ya, oke Pak. Oke. mau ambil air jalannya kemana? Oke, situ. Itu perintah dari orang tua saya. jadi begini ya Ramana Raja, kita konteks tanya jawab tadi, iya, bisa, tidak, atau enggak bisa, ya. Saya sudah mengatakan, apakah Ramana Raja bisa mengikuti seperti iman saya? Oh, tidak bisa. Saya, oke, nah itu saja. Berarti Ramana Raja mengikuti ajaran manusia dan mengikuti perintah daripada Allah, benar? Ya. Oke, terima kasih. Jadi, ingat-ingat lagi perkataan daripada si Ramana Raja tentang Ya. ajaran si Paulus ya. Berarti Paulus manusia. Oke. Jadi, kenapa saya mengatakan bahwa saya bisa ya meninggalkan ajaran para semua nabi dan saya mengikuti ajaran Tuhan Yesus sendiri? Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 15 ayat 9, Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Siapa itu manusia? Semua yang dikatakan penciptaan itu mulai nabi dari Adam dan keturunannya adalah manusia. Oke? Ya. Jadi, apa kesimpulannya tentang Yesus mengatakan pengajaran itu? Semua para Taurat, semua isi daripada kitab-kitab para nabi, Yesus sudah mengatakan. Dia sendiri mengatakan, menggenapi apa arti perintah-perintah daripada Torah itu, perintah-perintah daripada kitab para nabi itu. Yesus mengatakan dan menyimpulkan, hukum yang terutama dari semua kitab para nabi dan yang paling tinggi daripada hukum-hukum para nabi adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Hanya dua itu. Oke. Apa yang ditinggalkan di situ? Tunggu, Pak. Apa yang ditinggalkan? Tunggu Pak Ramana. Nah, tunggu dulu, saya tengahi. Ini konteksnya ini ajaran manusia dan ajaran Tuhan ini. Jadi nampaknya ini sudah agak melenceng dari cerita masalah
tentang masalah sunat tadi. Tidak Baiklah, apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa, karena ini tidak apa-apa. konteksnya. Sekarang Pak Abdon, jelaskan dulu yang mana dikatakan Tuhan Bapa sendiri atau Tuhan atau sebagai manusia. Harus dijelaskan dulu Pak Abdon. Iya. Apakah Yesus Sabar, itu sabar. Tuhan Iya, atau saya manusia? dulu. Sekarang Iya, dijelaskan. iya, Biar saya agak, dulu, agak saya dulu. enak kita elegannya. Terima kasih. Iya, sebetulnya begini. Sebetulnya perintah untuk mengikuti ajaran manusia, Yesus sendiri memerintah untuk mengikuti ajaran manusia. Sebagaimana Yesus ajarkan di dalam Alkitab, ya. Hormatilah kepada kedua orang tuamu terlebih dahulu Tuhanmu. Apa yang kita hormati orang tua sebagai apa? Orang tua perintah kita kerja, suruh kita harus taati itu. Tetapi Pak Abdon semata-mata hanya mengikuti ajaran Tuhan. Ya. Baik, saya akan jelaskan. Nah, sekarang Pak Abdon dengan sosok yang Pak Abdon tuhankan sama-sama jadi anak durhaka karena tidak mentaati perintah orang tua. Sedangkan Tuhan perintah Pak Abdon, hormatilah kedua orang tuamu terlebih dahulu Tuhanmu. Nah, apa ajaran Tuhan yang Pak Abdon kerjakan dan apa ajaran orang tua Pak Abdon yang Pak Abdon kerjakan? Kalau Pak Abdon kalau Pak Abdon hanya semata-mata mengikuti ajaran Tuhan, silakan jelaskan. Jadi saya tadi sudah bicara ya, perintah Allah itu sendiri sudah tertulis 10 perintah Allah. Mungkin kamu juga sudah tahu Rahmana, ya. Itu bukan perintah manusia. Ketika perintah Allah itu disampaikan kepada manusia dan manusia itu juga menyampaikan kepada manusia, itu bukan perintah Allah, itu apa saja? Kan itu harus dipertanyakan. Nah, kamu kan sering sudah baca di dalam Alkitab mengatakan tentang 10 perintah Allah itu, ya. Apa 10 perintah Allah itu? Ya. Tar. 10 hukum. Ya. Ya. 10 hukum Taurat kan? Nah, silakan jelaskan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada aku saja dan cintailah daripada segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hati Tuhan, hormatilah ibu bapamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu total perintah Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau katanya jangan berzina kata orang tuaku, itu bukan perintah manusia, memang sudah ditentukan itu adalah perintah Allah yang disampaikan kepada manusia. Oke, tetapi apa perintah daripada manusia itu sendiri di luar daripada perintah Allah? Oke, nah bicara tentang Allah itu bagi kekristenan, siapa yang mengajarkan tentang ketuhanan itu adalah Tuhan itu sendiri. Manusia tidak akan bisa mengajarkan tentang Tuhan kalau dia sebatas manusia saja. Tuhanlah yang bisa mengajarkan tentang ketuhanan, yaitu bagi kekristenan adalah Tuhan Yesus. Nah, baik. kamu harus mengakui Rahmana Raja. Kamu bilang tadi mengikuti ajaran manusia. Kalau Anda mengikuti ajaran manusia, mengapa Anda mengklaim saya bahwa Paulus itu adalah manusia? Nah, yang saya ikuti. Nah, ya, oke, kamu sudah mengakui. Saya sudah tegas mengatakan saya tidak mau mengikuti Paulus, saya tidak mau mengikuti Musa, saya tidak mau mengikuti Ibrahim. Oke? Saya tegas, yang saya ikuti adalah ajaran Yesus. Paham? Oke, baik. Iya. Jadi itulah begini, ajaran tentang ketuhanan. Tunggu, itulah ajaran Tuhan yang bisa mengatakan tentang ketuhanan. Manusia tidak akan bisa mengajarkan tentang ketuhanan itu. Itu catat itu, Rahmana Raja. Silakan. Anda mengikuti ajaran Tuhan Yesus ya? Ya. Di mana ajaran Tuhan Yesus menyuruh menyembah Yesus, Dia sebagai Tuhan. Monggo. Silakan Pak Abdon, jawab Pak Abdon. Oke. Saya ambil dari Alkitab ya. Saya cari dulu. Ulangi Pak Ramana, pertanyaannya Pak Ramana. Biar agak kalau Pak Abdon mengikuti ajarannya Yesus sebagai Tuhannya Pak Abdon, di mana ajaran Yesus untuk menyembah Yesus sebagai Tuhannya Pak Abdon? Ya. Silahkan. Cari ya, saya cari dulu. Sesuai dengan Alkitab ya.
Iya, Oke. Pak Abdon. Baca Matius 28 17 sampai 20. Buka. Oke, di Saya tidak screen, bisa Pak. screen. Nah, Tolong dibantu screen, Pak. oke. Ayat berapa, Pak? Apa tadi baca apa, Pak? Matius berapa? Matius 28 28. Matius 28 biar lebih jelas gini. Matius 28 Ya, ayat apa? 16 sampai 20. 16 sampai 20. Tolong dibantu screen, Pak. Ya. Biar kita sama-sama lihat dulu apa pernyataan pendukungnya atau tidak. Ya. Oke. Silakan Pak Ramana simak sambil juga mengkoreksi ya. Ya. Ya, nanti kalau sudah ada kamu harus menyembah Tuhan Yesus ya, Ramana Raja. Oh, itu Ya. hal itu jangan dulu. Silakan. Jangan dulu. Orang nggak bisa dipaksa-paksa. Ya, Silakan tampilkan dulu. Nggak boleh dipaksa-paksa, Pak Tuhan Abdon. dong. Sudah. Boleh lah ikram ini tidak ada paksaan Ya, dalam nggak apa-apa, beragama. Bu Yono. Silakan, Gitu Pak. aja ya. Oke. Memang orang Kristen begitu, setiap kerja harus minta imbalan. Ya imbalannya kepada Tuhan loh, bukan kepada setan loh, saya bilang. Bagus kan? Ya. Udah. Dia ada apa dengan ayat ini? Saya bacakan ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Putus Ketika suaranya, Pak. melihat dia, siapa dia? Tentunya. Tetapi beberapa orang Ya. ragu-ragu. Oke. Tunggu Pak Abdon, Saya ulang ya. Tunggu Pak Abdon. Itu Matius Sudah bisa kapan? di-share? Tunggu Matius 16 sampai berapa Pak Abdon? Matius 28 ayat 16 sampai 20. Oke, tolong di screen 16 sampai 20. Saudaraku muslim, Ya, tolong di screen Matius dulu. Itu masih 28. 16 saja. 16 sampai 20. Ya, ke 17. Matius 28 ayat 16 sampai 20. 20 ya, iya. Ya. Tunggu ya. Biar di setel dulu konteksnya 18 sampai 20. Pak Abdon tahu nggak beda antara sebotai, terus kunio, terus omai, latria? Tahu nggak bedanya? Gini, Anda bicara tentang referensi bahasa ya. Ini Ya. kita bicara yang ada menyembah Iya, itu, lanjutkan dulu. Lanjutkan ini dulu, lanjutkan bertakwa ini saya itu dulu, sama tidak dengan apa-apa. menyembah, Pak. Oke. Taat itu juga sama dengan menyembah, ya. Jadi Anda harus clear di sini ini. Iya, berarti kalau Ya, saya taat kan kepada orang tua saya, berarti saya menyembah orang tua saya ya, Pak Abdon. Ya, fokus Pak Abdon yang ke 16 sampai 20. Oke. Oke. Silakan, Pak. Bacakan saja. Ya, saya baca Ya, dulu udah, ya. Pak Abdon aja. Kai dontes auton prosukunesan poi de editesan. Itu Pak. Sudah? Iya, saya baca itu sudah. Terus apa artinya menurutmu? Anda bicarakan bahasa apa itu? Bahasa Iya, Ibrani? itu artinya menjunjung, menghormati prosukunesan di situ. Oh, bukan menyembah ya. Ya. Jadi Oke, makanya saya Pak tanya Abdon, sama itu Pak Abdon itu menjunjung, Oke, sudah. menghormati dan taat, bukan Ya, menyembah. oke, Ada Pak Abdon. tanggapan Pak Abdon? Iya. Coba. Sudah? Ya. Ya sudah, tidak dituliskan di situ menyembah ya. Ya, Pak Abdon ya, tidak dituliskan itu disuruh menyembah ya. Ya. Kenapa nggak ada di Indonesia menyembah? Anda kan mengartikan bahasa Ibrani toh? Jadi Anda begini, mengatakan Pak. bahasa Oh, ini, bukan oh, ini. menyembah kan? koine, Pak Abdon, koine. Pak Abdon begini, Pak Abdon. Sekarang- Pak Abdon. Sekarang gini, jangan dibantah. Fakta sekarang saya menyembah Tuhan Yesus, sudah titik. Oke? Jangan Oke, dipaksa. Anda menyembah Tuhan Saya Yesus. secara Oke, sekarang praktek, ya. saya menyembah. Nah, Gini Pak, Iya, Pak Abdon. iya, Anda Pak menyembah Abdon. Tuhan Yesus. Oke, Pak Abdon, jangan Saya dipaksa. jawab ya. Kita nggak memaksa Iya. Pak Abdon untuk menyembah, itu urus Pak Bukan. Abdon. Iya, saya jawab ya. mengerti Sekarang ya? tunggu ya, Iya. tunggu dulu. Ini, tunggu dulu. Saya mau bicara gini Rahmana aja. Bicara tentang dulu. ya, Ya. sinonim, kita bicara sinonim dulu arti Iya. bahasa. Oke. Kalau bicara tentang arti menghormati, menjunjung di dalam kemanusiaan, Anda bicara kemanusiaan. Tetapi konteks saya adalah ke Tuhan, oke? Iya. Saya konteks ke Tuhan itu menjunjung, itu artinya saya dengan menyembah.
Dasarnya Tidak ada. mana? Ya itu bukan. Si ini kan mengambil dari tata bahasa. Saya ambil sinonimnya. Dari asumsi ya, Jadi, dari asumsi ya. Kalau sinonim Lanjut, Bang. tunggu dulu. Yang namanya penguasa itu sinonimnya adalah Tuhan. Maha kuasa itu Allah. Ah, Walaupun saya tidak sebutkan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, lindungilah aku. Itu sinonim daripada Allah itu sendiri. Jadi jangan bermain kata-kata di sini. Enggak, sekarang gini Pak Abdon jelaskan juga makna menghormati dengan menyembah itu Iya. sama atau tidak. Berarti Yesus suruh Oke. ya, hormatilah orang tuamu terlebih dahulu Tuhanmu. Berarti sembah dulu, sembah orang tua ya. Gini, Ya, fakta saya jangan ke orang lain Ya, ya. dulu. Saya mulai dari kemarin menyembah Tuhan, titik. Oke? Iya, berarti Kalau Anda Anda tidak berasumsi- berarti Anda Tunggu tidak dulu. berarti Anda tidak menyembah. tidak menyembah. Anda Bukan. menyembah tidak Anda orang tua tidak Anda menyembah. seperti perintah Yesus. Itu Nah, perintah tunggu, Yesus ini loh, dari Pak. Tuhan. Para mana? Konteks Tunggu dulu. Biar dimaksudkan apa menyembah itu dalam makna Ya. dari dia sendiri. Silakan Pak Abdon. Kita kasih peluang besar sama Pak Abdon dulu. Ya. Nah, silakan, Ketika Pak. bicara menyembah, konteks saya bicara kepada Tuhan ya. Ya. Anda bicara tentang manusia. Pikiranmu adalah pikiran manusia. Ya. Tetapi saya berhadapan dengan Tuhan. Oke, saya menghormati Tuhanku. Ya. Walaupun saya tidak menyembah. Ada yang salah? Oke, Ya, sekarang betul, saya betul. sekarang saya jelaskan tentang Oke, menyembah. udah, Saya udah, jelaskan ada yang tentang- salah? Ya, udah. Kalau saya ngikutin bahasa, Ada yang salah Bang. Ada yang salah Bang Abdon. Sabar saya jelaskan. jangan. Saya Iya, mau, sekarang- apakah kamu tidak menghormati Tuhanmu? Saya menyembah Oke, Tuhan oke. saya. Apakah kamu tidak menghormati Allahmu? Tenang dulu. Pak Saya Abdon. menghormati Jangan Tuhan menjadi. saya dan saya menyembah Tuhan saya. Paham? Oke, sekarang begini Pak Abdon. Nah, Pak Abdon begini Pak Abdon, ya. Perintah Yesus, hormatilah orang tuamu terlebih dahulu Tuhanmu. Sejak kapan Pak Abdon sembah Tuhan orang tuanya Pak Abdon? Kalau Pak Abdon dudukan kata penghormatan itu adalah suatu penyembahan. oke. Ini perintah Sudah. Yesus ya dalam Alkitab. Silakan. Ya, oke. Jadi saya Ya. teruskan ini ayatnya ya. Nah, Kalau Anda mengatakan ini adalah menghormati, oke, saya ikutin kamu. Saya ya, menghormati karena, Tuhan. ya Yesus. sabar saya tambah sedikit Pak Tunggu dulu, Abdon. saya teruskan ini ayatnya. Sebab kata menghormati yang Lalu didudukan dan Yesus di dalam 11 Alkitab muridnya. beda dengan kata Ya. penyembah. Sebab begini Ya, ya, oke. di dalam Setelah Lukas, tidak menyembah, oke, tidak menyembah. di dalam tidak Lukas, menyembah, sabar oke. dengar dulu. Di dalam Lukas 4 ayat 8, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah engkau berbakti. Kata menyembah dan menghormati dalam Alkitab sendiri, Alkitab yang membedakan loh, bukan narasi saya. Oh, jadi tunggu Yesus- Pak, Yesus- tunggu para mana? Artinya Ya, oke, itu ada oke, kata sembah oke. ya para mana ya? Iya, di Oke. Lukas 4 ayat 8, coba tampilkan. Lukas Iya, enggak apa-apa, 4 oke ayat ya. 8. Saya teruskan. Silakan tampilkan. Silakan. Oke, saya teruskan Lukas ya. 4 ayat 8. Tunggu Pak Abdon, sabar dulu. Tolong di Lukas 4 ayat tampilkan 8. punya Pak Ramana dulu. Lukas 4 ayat 8. Biar tahu mana makna menyembah sama makna menghormati dulu dalam Alkitab itu sendiri. Santai. Oke, saya ikutin omongan menghormati. Oke. Lukas ya. Loh, Apa yang tadi tadi, mana? Pak? Ini belum selesai yang tadi, belum selesai. Lukas Jangan dulu. 4 ayat Matius 8. dulu, Matius. Sabar. Matius dulu, jangan lari Bisa, dulu, Pak. nanti itu dibahas. Iya, pembanding. Tidak bisa. Saya bantah pernyataan Anda dulu. Ya, Pembanding boleh. pembanding. Ya, enak kan belajar Alkitab? Oh, ya, tentu enak lah. Biar tahu Ya, mana. kalau di Al-Quran tidak ada kata-kata seperti itu ya. Nah, pokoknya kita dilarang untuk berhujat ya. Pokoknya kita belajar sama-sama. Enggak apa-apa, Ya. kita bicara enak kan, Jadi bahasa enak. tentang menghormati di kitab Kejadian sudah mengajarkan hormatilah ayah ibumu supaya lanjut ya umurmu dan Oke, enggak apa-apa. tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini Ya. tidak disuruh menyembah kepada Tuhan. Kalau kata Ya, enggak hormat apa-apa, ini enggak apa-apa. dituduhkan kepada Anda kata menukar penyembahan. itu enggak apa-apa. Teruskan, mana Berarti Lukas Tuhan kamu dulu? salah. Jangan lari dulu. Jangan masa Tuhan suruh sembah orang tua. Ya, enggak apa-apa. Lukas mana Lukas ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Abdul, Mana Pak. Lukas ya tadi? Iya. Kok Jadi Pak Abdul lagi? Mana tadi Lukasnya? Lukas 8 ayat Lukas 4 ayat 8. Nah, Lukas. jadi kata hormat bukan kata penyembahan. Oke. Enggak apa-apa, saya ikutin gini. Udah, Oke, sekarang gantian gini, ya. Pak Don. Tunggu Pak Don, saya akan perjelas
Pak Abdon Kok- memberikan kok berdua kata sih? menghormati itu sama dengan enggak saya enggak. Karena gini, di situ ada kata menyembah. Coba Pak Abdon kolerasikan menyembah dengan menghormati. Menghormati sama dengan menyembah dan Saya menyembah. menghormati nggak guru apa-apa. saya berarti saya menyembah Silakan, guru Pak saya. Abdon. Oke, nggak Saya apa-apa. ikuti deklarasinya. Ya, perbanding. Ya, sekarang diam dulu lah. Santai aja, diam dulu biar saya terangkan. Saya mengikuti nalar pikiran bahasamu. Saya mengikuti katamu hormati, menghormati. Dan Bukan kata saya, kata 11 murid itu berangkat ke Galilea. Ya, tadi kan kawanmu toh di Alkitab kan menyembah, kamu tidak setuju. Arti itu kata kawanmu tadi adalah menghormati. Oke, saya ikutin menghormati ya. Dan ke-11 Iya. murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Iya. dia, mereka menghormatinya, oke? Tetapi Iya. beberapa orang ragu-ragu untuk menghormati, Iya. oke? Saya ikutin ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, Yesus mendekati mereka yang tidak menghormati tadi, Iya. oke? Mm-mm. Kepadaku, Yesus berkata ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Hmm. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, garis bawah ini, Rahman Arja. Ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya. Di mana ada Oke. kata menyembah dia di situ? Enggak apa-apa, saya gantikan yang menghormati, sudah. Saya gantikan Iya. menghormati, saya sesuai dengan perkataanmu. Iya, Oke? berarti Tuhan di perjanjian ada. lama suruh Oke. suruh sembah orang tua kita ya. Ya. Saya setiap hari menyembah Tuhan saya. Sudah? Sudah? Faktanya, saya Pak, menyembah dan belajar menghormati dulu, Tuhan saya. belajar dulu ya. Kamu yang belajar sunat aja Iya. kamu nggak tahu, Ramana. Jadi Sudah. begini Pak, jangan dulu lari ke sunat kok, lari ke sunat Bukan, lagi. tadi kan kamu sudah selesai. terang. Kamu bilang belajar dulu. Sekarang saya tanya kamu, mana Jangan. kata-kata Allah? Dan diam dulu dong. Jangan lari kata-kata dulu. Allah? Bukan, gantian. Ini kan sudah. Belum, ini belum Oke. selesai, Pak. Belum selesai. Saya sudah ikuti. Saya sudah ikuti menghormati. Enggak, itu menghormati itu kan belum konteksnya. Makanya kitab ini kan Ya harus nggak apa-apa. Saya menghormati. Bagaimana cara saya Itu menghormati? gini, coba dijelaskan dulu Pak Abdon, lebih terang dan gamblang. Menghormati dalam makna itu apa? Menyembah itu dalam makna itu apa? Biar supaya kita jelas semua di sini. Karena begini, ya begini Oke, saudara-saudara. saya Yang terangkan. membedakan- yang Gantian, saya membedakan terangkan. makna- Saya terangkan dulu satu-satu Ramana. Diam dulu. Sabar dulu. Biar dapat poinnya. Kawan kamu tadi mengatakan apa arti menghormati Ini. dan menyembah. Ya. Pak Abdon, begini Pak Abdon, Nih, dengar dulu. diam Ini dulu, ajaran diam dulu. Biar saya Alkitab, ajarin ini tentang ajaran ini. Alkitab yang saya Ya, mengajarkan kamu tidak kepada tahu Anda. kitab. Biar saya ajarkan nih. Gini, Iya, sekarang menghormati begini, dan menyembah. Dengar dulu, Sekarang dengar dulu. begini. Sekarang Dengar begini, dulu. Pak. Kawan kamu minta saya terangkan. Iya, Paham? silakan. Nah, menghormati dan menyembah. Kata menyembah itu ya, satu perkataan itu, perlakuan khusus. Paham? Menghormati. Dasarnya. Tunggu dulu. Tenang saja. Ketika saya mengimplementasikan apa arti menghormati, saya berbeda menghormati manusia dan saya berbeda menghormati Tuhan. Bagaimana saya menghormati Tuhan? Dengan sujud, saya menyembah Dia. Itulah bentuk penghormatan saya. Oke? Jika saya dengan orang tua saya bagaimana saya menghormati dia? Saya akan mengasihi orang tua saya, tapi bukan dengan menyembah. Jadi implementasi daripada arti kata itu Anda harus bisa kembangkan makna-makna kata. Oke? Nah, jadi itu dulu ya, itulah arti penghormatan saya. Berbentuk apa penghormatan saya? Saya menyembah Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus. Pak Abdon, Pak Abdon Sudah. begini ya. Jadi begini Oke. Pak Abdon. Kalau Pak Sudah, Abdon mendudukkan sudah. kata hormat itu sebagai kata penyembahan, sekarang begini Pak Abdon, bagaimana di dalam Kamu menghormati orang tuamu kayak mana? Saya tanya di dalam Kamu Alkitab menghormati itu- orang tuamu kayak mana? Ya saya menghormati, bukan saya menyembah. Gimana caranya? Gimana caranya? Apa? Saya harus patuh kepada orang tua saya, apa yang dia perintahkan saya harus turuti.
Tetapi bukan Oke, berarti saya oke, sujud Turki. menyembah dia. Dengar dulu. Anda sudah banyak bicara. Sekarang bagaimana saya, kamu menghormati Allah? sekarang saya begini. Kamu tidak hormat kepada Allah. Abdon, Saya- Pak Ramana saya- belum Ya. menjelaskan. Sabar dulu Pak Saya, Abdon. saya jelaskan dulu. Pak Abdon sudah blunder dengan pernyataan Pak Abdon sendiri. Bukan blunder. Saya menghormati, Pak- cara Pak- menghormati Pak- saya adalah Pak- menyembah. Tadi Pak Paham Abdon nggak? dengar dulu. Pak Abdon dengar dulu. Jangan bilang blunder. Saya nggak pernah Abdon dengar mengatakan dulu. blunder. Oke, berarti kalau saya hormati orang tolong ikuti etika Pak Abdon. berarti kalau Ini saya kan menghormati pendapat orang tua dulu, Pak saya, apakah saya harus menyembah orang tua saya yang seperti diajarkan Alkitab Perjanjian Lama? Hormatilah orang tuamu. Apakah itu disuruh sembah orang tua saya? Iya. Sedangkan di dalam Keluaran 30 ayat 3 sampai 5, jangan ada padamu ya Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah bumi. Ya. Dan selanjutnya jangan sujud menyembahnya. Ini dari tadi kata sembah ini lain konteksnya dengan kata penghormatan, Pak Abdon. Bagaimana Pak Abdon balikkan kenyataan ini kepada penyembahan, kata penghormatan ini Anda dudukan kepada kata penghormatan penyembahan ini. Berarti kalau ada anak Faktanya kecil, gini, Ramana Raja. Kamu harus menghormati bertanya anak gini. kecil, berarti Apakah kalau saya kamu menghormati menyembah guru saya, Tuhan berarti Yesus? saya sembah mereka begitu tujuannya. Oke lah, ya. Nalarmu Ya sudah. itu. Oke. Jadi Oke. jangan Anda merubah Pertanyaanmu perintah seharusnya kayak gini, untuk seharusnya gini. menghormati. Apakah kamu Anda menyembah Yesus? Anda katakan Saya itu jawab, adalah ya. sebagian dari Pemerintah penyembahan. itu Salah. sesuai dengan ini. Itu. Pak Abdon, Salah. Pak Abdon, hormati dulu Pak Ramana Pak, tolong Pak. Hormati. Jadi kamu menghormati Allah Jadi enggak? jadi Pak Abdon, Aduh Pak asumsi Abdon ini Pak gimana Abdon, nih? asumsi Pak Jawab, Pak asumsi Pak jawab. Abdon. Jawab dulu, jawab. Pak Ramana. Jawab. Pak Ramana, tolong hormati Ya. pendapat dulu Pak Ramana dulu. Tadi Pak Ramana. Jawab dulu. Kamu menghormati Allah enggak? Mau Anda enggak? ini Sudah saya punya jawab dari adab. tadi. Kalau gini Anda nggak Pak punya Abdon. adab. Pak Abdon. Ya, mulai nih, Saya akan mulai. jawab, saya akan Mulai jawab, les saya akan nih. jawab. Iya, saya Pak akan jawab. Ramana, Begini. tunggu dulu. Dihormati. Ini moderatornya kok ikutan nih. Saya tidak apa. Anda kan saya dikasih kesempatan tadi bicara, membuka ayat dan bahkan kami cukup diam lama untuk mencarikan ayat untuk Pak Abdon. Sudah selebar-lebar luas kami berikan Pak Abdon. Iya, Kasih iya hormat dong. dulu. Tadi juga Rahmana Raja kan cari lama tuh di Al-Quran. Oke, sekarang begini Pak Abdon, saya jawab ya. Aduh, Pertanyaan Pak Abdon. hormatilah. Pak Abdon, saya menghormati orang tua saya bukan berarti saya menyembah kepada orang tua saya sebagai Tuhan. Karena konteks menghormati Ya. bukanlah suatu penyembahan. Saya menghormati dan menyembah kepada Tuhan saya, itu adalah bakti Ya. saya, ibadah saya kepada Tuhan saya, bukan kepada Ya. kedua orang tua saya. Nah, bagaimana Anda mengatakan Anda menghormati Tuhan Anda, sedangkan perintah Tuhan Anda tidak Anda ikuti? Apa yang tidak saya ikuti? Yang Yesus ajarkan, sembahlah Tuhan Allahmu, bukan sembahlah aku. Ayat yang Anda Siapa tampilkan Tuhan tadi, Allahmu? tidak ada Siapa salah Tuhan satu ayat yang Allahmu? menyebutkan bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menyembah Dia. Tidak ada ayat itu. Oke. Jadi Siapa Anda Tuhan jangan bohong di Allahku? sini. Jangan bohong, jangan gitu. Siapa Tuhan Allahku? Nah, jadi Jawab. Tuhan Allahnya Siapa Yesus Tuhan ialah Allah Allahku? Abraham, Ishak dan Yakub yang disebutkan di Kisah Siapa Rasul dia? 3 ayat Siapa 13. dia? Bahwa Siapa Allah dia? Abraham, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya Iya. yaitu Yesus yang Siapa dia? diserahkan di hadapan Pilatus. Oke? Iya, siapa dia? Jadi Siapa Anda itu? menyembah Allahnya manusia, Abraham siapa? Yesus menyembah Allah seperti saya. Real ya? Iya, siapa Saya di Allah sini ya. itu? Karena Anda tidak bisa membuktikan bahwa ajaran Yesus Siapa untuk Allah yang kamu menyembah maksud? Yesus tidak ada. Siapa Allah Allahnya Abraham? Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa? Sudah tidak usah lari-lari. Nggak usah Ya di Allah, mana kamu nggak tahu kok bicara Allah. Allah. Allah Ya yang udah, menjadikan gini, langit dan gini, bumi Pak. dan Allah lah yang menciptakan Yesus. Oke ya? Siapa yang saya tanya itu siapa dijawab? Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa itu? Allah itu. Allahku subhanahu wa ta'ala. Ya subhanahu wa ta'ala itu bolak-balik itu. Ya udah, sekarang gini Siapa Pak. itu? Sekarang gini Tuhannya Yakub tadi siapa menurut Pak Abdon? Tuhan saya Tuhan Yesus, wujudnya manusia. Enggak, yang tadi. Ya. Iya, Ya, Anda tadi siapa? kan menyembah Tanya manusia, mengikuti Ah. ajaran manusia, real ya? Real ya? Anda sudah buka sendiri aib Anda kan? Anda menyembah Yesus sebagai Iya. manusia kan? Oke. Iya, selesai. Ya Iya. sudah, kita putus Iya, tapi kita sampai sini. kemanusiaan itu ya. Karena Iya. tidak pantas saya Tuhan penyembah Allah. Yesus. Harus Iya. Nah, disandingkan sekarang dengan saya penyembah tanya, manusia. kan sudah jawab. Saya sudah Ya. jawab. Ya, Sekarang jadi sudah selesai. Siapa Allah? Ah. Siapa Oleh Allahmu? sebab itu, karena Siapa Anda Allah yang bersandar, kamu sembah itu, karena Anda Ramana? bersandar kepada ajaran manusia, oleh sebab itu, untuk menghormati manusia, Anda dudukan sebagai penyembahan kepada Allah. Real ya? Selesai. Sekarang saya tanya, siapa Allah yang kamu sembah itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab dong.
yang Itu penciptakan bolak-balik langit dan aja Allah Subhanahu. Siapa Ya Allah sudah. Subhanahu wa taala yang kasih? sudah jelas. dibilang. Nah, Kan sudah dibilang Tuhannya, tadi itu. Tuhannya Iya. Yesus. Siapa? Tuhannya Yesus. Jangan sebut-sebut Tuhannya lagi Yesus. nama-nama. Ya. Tuhannya Yesus. Ya gitu loh. Allah Siapa Subhanahu wa Tuhannya ta'ala. Yesus? Sudah. Tuhannya Allah- Yesus yaitu Ya, Allah, siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah, tidak usah mutar-mutar sana sini. Sudah skakmat kau. Artinya kamu tidak mengenal. Artinya Kau tidak kamu mengenal menyembah Tuhan Tuhan, yang kau Anda bilang kenal salah. yaitu manusia, begitu loh. Udah, Anda saya menyembah tahu. Tuhan yang Anda Sini, kenal sini, sebagai udah manusia, ngaco nih. ya. Bebas nih, udah Rahmana ngaco. Raja ujungnya seperti ini. Ya, Abdon Bukan. itu. Kan saya sudah jelas clear. Anda tidak bisa menjawab. Menjawab apa? Kamu bicara menyembah Abdon. Allah. Oke, oke. Kamu tidak tahu Ya, siapa Allah Abdon ini, itu. nih. Sudah, Surah tidak usah Al-An'am, mutar-mutar. Anda ya. sudah blunder. Surah Al-An'am itu bilang gini, Alhamdulillah lillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal jumulati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Ya, amin. Mencipta langit dan bumi itu Ya Tuhan sudah kami Bang, gitu. sudah Abdon. Bang, Ya, siapa? Saya tanya siapa? Menyembah Tuhannya Who? manusia. Who's Tuhannya there? manusia. Dia sudah Who's akui there? tadi. Siapa dia? Dia sudah akui tadi. Sudah. Lah, dia kita diakui. Kalau kita bicara Sudah, seperti sudah, tadi ya. tidak perlu kita Pak lanjut Abdon, lagi. Tuhan Pak Abdon sudah Abdon mengakui siapa? bahwa dia Itu adalah dulu. menyembah Tuhan manusia. Abdon siapa? Sudah selesai. Yang di Nah, perjanjian jadi- lama sama di perjanjian baru Oke. Tuhannya siapa? Gitu aja Boleh saya dulu. terangkan? Boleh saya Ini, terangkan? ini, Pak Sudah Boleh saya selesai, terangkan Pak Abdon. Tuhan Sudah saya? selesai. Ayo silakan lanjut yang lain lagi. Salam Udah, damai, yang salam ini damai. udah selesai ceritanya. itu tuh Pak Abdon ya, tuh. Surah Al-An'am. Apa itu? Yang telah menciptakan langit dan bumi. Gitu. Oke, yang menciptakan langit bumi itu siapa, Pak? Namanya tetap Ini. Allah. Allah itu yang mana? Iya. Ini. Mana Allah itu? Ya ampun. Kalau Oke, saya Tuhan oke. saya kan Nih, jelas. Oke, Orang datang sekarang ke saya dunia tanya. ini. Sekarang saya tanya. Sabar. Sekarang saya tanya. Mana Yesus, Pak? Bang, mana Yesus? Ya Yesus yang sesempat manusia bentuknya Mana? manusia. Yang mana? Bentuknya Yang mana? Iya, mana Wujudnya wujudnya? sudah Coba mana? Lihatkan saya. pernah Saya datang ke penjelasan. dunia ini. Mana? Pernah Iya, datang mana? ke dunia ini. Iya. Pernah nggak turun di Indonesia? Dunia ini sudah pernah di Al-Quranmu sudah ada. Isa Masih. Mana? Kamu Perlihatkan mengakui saya Isa tanya. Masih nggak? Kamu mengakui Isa Masih nggak? Kamu mengakui Isa Masih nggak? Isa Masih Nabi, bukan Tuhan. Mana Tuhan Anda? Mana Iya, saya? terserah kamu mana. Jangan lari ke Kamu tahu Al-Quran, jangan lari ke Anak-anak Al-Quran. ini debat anak-anak gak ada kok pendidikan. jangan lari ke Al-Quran, kamu bawa Alkitab Udah, sesuka udah, kamu. Anda lari ke Al-Quran. Saya tanya, Anda percaya Al-Quran tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdon KO. Abdul masih gila ya? Kamu orang bicara sunat, padahal kamu orang tidak mengerti Sudah, tentang Pak sunat. Abdon. Kamu sendiri sudah mengakui Ya, kami tidak. penyembah Kamu orang manusia. bicara tersesat, padahal kamu orang tidak mengenal Dia Tuhan. sudah mengakui menyembah manusia. Tuhannya Iya. Abdon, Allah menjadi manusia. Itu manusia. Tuhannya Ya. manusia. Ya. Selesai. Jangankan manusia ya. Manusia. Tahu nggak kamu Selesai. Ya. sebenarnya? Berarti Ganti topik sudah ketika KO Yesus itu. juga Tuhan ya? Nggak Ketika Yesus juga bicara Tuhan. gitu. Satu-satu Satu, ya. Nggak bisa One by one menyebut saja, Yesus mana. satu-satu bertanya, saya jawab. Iya, kamu sudah Abdon tahu. tidak menggunakan Coba satu-satu yang tertib, yang Ya, tertib. satu-satu. Saya jawab. Abdul masih gila ya? Abdon ngaku dulu. Dia Enggak, penyembah manusia. satu-satu. Dia penyembah manusia ya? Sudah selesai. Enggak, jangan dibilang begitu. Nanti kalau saya bilang sekarang semua orang tak mengenal Tuhan. Abdon ngaku Oke, dulu. kita buat topik baru lagi. Kita buat topik baru ya. Topik baru lah. Karung, kasih karung. Nah, Bang. satu-satu bertanya Masuk tentang karung kita. ketuhanan saya. Kita buat topik baru ya. Jangan masuk karung, kamu jangan ngarungin orang. Sudah. Iya, kamu suka membunuh kamu kayak gitu. Rama, Ya, Ajaran udah sedia karung apa yang Rama? kamu suka membunuh? Iya, tunggu. Iya, Udah suka sedia membunuh kamu Karung, orang Pak begitu. Abdon. Nggak, udah sedia Coba, karung coba. Rama? Nah, Iya, Itu yang sudah. resen Jadi begini. dulu. Yang Tolong. resen Ya. coba, yang resen Pak dulu. Brojon nih, Pak. Ah, Saya coba tanya. silakan Pak bertanya Brojon, Pak Anda bertanya, Brojon. saya jawab. Pak Brojon bicara sama Pak Brojon. Silakan Pak Brojon. Oke, yang resen biar Pak Abdon mau menjawabnya kata dia sanggup. Jadi Yesus itu Pak Ramana manusia. dikesampingkan. Pak Brojon dulu. Pak Brojon mana Pak Brojon? Satu-satu. Ya, Pak Brojon dulu. Yang Silakan, Pak saya Abdon. rasa lucu Pak Abdon, kok tumben-tumben katanya. Oke, Pak Ramana, Tidak Pak percaya Ramana, Al-Quran, Pak kok mau cari Ramana. kebenaran? Sudah, Ramana, tanya saja sama saya. Sudah, Kamu bicara Pak Tuhan, Ramana, tapi oke. kamu tidak mengenal Tolong Tuhan. Pak Ramana istirahat sebentar. Oke, tenangkan dulu sebentar. Coba ini ada Iya, Pak iya. Brojon. Pak Brojon mau bicara. Nah, iya, silakan. Iya, silakan Pak Brojon. Apa yang mau ditanya sama Pak Abdon? Silakan. Buka mic-nya Pak Brojon. Saya aja, saya. Di mute kayaknya Pak. Oke, siapa ini ya? Dari siapa namanya Pak? Sebutkan namanya Pak.
Iya, saya hamba Allah. Oke, hamba Allah, Bapak hamba Allah, silakan Bapak mau bertanya sama apa, Pak Abdon atau Pak Ramana? Ya, Pak Abdon nih. Oke, Pak Abdon Dari- siap-siap ya. Oke, ya Pak Abdon siapkan. Ini hanya menanggapi aja. Oh, penanggapan, bukan bertanya Pak ya. Biar membuka itu nalarnya Pak Abdon itu. Ya. Oke, silakan Pak. Tadi Silakan, Pak. katanya dia itu hanya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Sementara ajarannya dia itu enggak dituruti. Bahkan itu ajarannya itu yang dituruti adalah Paulus. Contohnya Matius 5:17 sampai 19. Wajib Taurat, ya, wajib taat Taurat. Sementara ajaran Paulus Taurat ditolak. Ya. Wajib khitan. Lukas 2:21. Ya. Terus Kejadian 17 sampai 14. Sementara ajaran Paulus tolak dihitan. 3. Larangan minum alkohol. Ya, di Lukas 1 sampai 15. Perintah minum alkohol itu untuk Paulus. Ya. Dan sebagainya banyak sekali. Jangan seolah-olah menurut ajaran Yesus ternyata bukan gitu kan. Ya. Jadi kita itu harus fair lah Pak, itu Pak Abdon ya. Kita itu harus fair gitu. Apakah Anda itu menuruti ajaran Paulus apa ajaran Yesus? Itu aja ya. Silakan lanjut. Ya, Silakan, baru Pak dibuka Abdon. nih. Pak Abdon, Iya. silakan. Oke. Oke, Pak Abdon. Jadi kita konteks ya, gini ya. Kita bicara Tuhan, kita konteks jangan lari daripada kitab suci itu sendiri. Ya, kalau berasumsi itu banyak sekali asumsi. Nah, Pak Abdon. mengapa? Ya, tunggu kitab dulu. suci. Saya kalau ngomong, Pak Abdon? saya diam dari tadi. Tanya parameter Saya jawab. apa yang disebut kitab suci? Oke, Yang tunggu namanya dulu. kitab Saya suci jawab. itu adalah murni dari Allah. Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang diturunkan. Sementara Alkitab Oke. itu sudah terdapat kata-kata manusia, apakah itu disebut suci? Ada kata-kata Matius, ada Berarti kata Al-Quran Paulus, kata-kata Muhammad nggak suci ya? apakah itu Begini, disebut begini, suci? Bang. Muhammad kata Muhammad. Begini, Bang, Ada begini, kata-kata Bang. Muhammad nggak di situ? Jangan kita Tidak ada samakan, di dalam Al-Quran jangan- itu tidak ada kata-kata Nabi Muhammad. Yang ada di kata-kata Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya juga itu adalah di hadis. Berarti kamu nggak pernah baca Quranmu sendiri. Belajar Quran dulu Pak. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Sudah, jangan bahas Belajar Al-Quran Quran karena dulu. Al-Quran kita terlalu suci. Ya, Jangan betul, sandingkan betul. dengan Jangan bilang terlalu suci kamu. dengan Saya mau Alkitab dulu. abal yang penyembah Saya mau manusia. jawab sama orang itu. Mengikuti ajaran Saya mau manusia. jawab. Makanya pertanyaan. saya dari kemarin tolong Pak Moto ditunjukin. Bisa saya bicara? Syarat 111 dari kemarin. Ini Oke, ternyata saya jawab dulu. Saya jawab dulu Pak pertanyaan Bapak. keistimewanya Al-Quran Saya kan itu. belum menjawab. Saya belum menjawab Pak. Saya jawab ya. Nah, Semua luka temenan enggak? Semua luka temenan. Lah lawannya lah teman. Saya jawab ya. Ya. Halo? Ya, luka temenan saja. Ya. Dalam Matius 20 ayat 19 dan Lukas 18 ayat 32, Yesus berkata, ya. Sebab ia ya, sebelum penyalipannya Yesus sudah mengatakan, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan ada juga terdapat di Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Dan kamu Ramana Raja, dan tunggu dulu Pak, yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau saya mengatakan kamu tidak mengenal Allah, karena saya ambil dari perkataan di dalam Alkitab. Iya. Iya, Oke. itu omongan siapa, Nah, Pak? Sabar, biar yang dulu, nanti saya jawab. sudah, Nah, jadi, nah, nah, kalau Anda bicara tentang di Alkitab, Yesus dengan tegas mengatakan, ya, apa yang tertulis dalam Alkitab, kamu baca Yohanes 8 ayat 24. Oke. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, Yesus berkata ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu Iya. bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Paham? Iya, oke. Iya, oke. Saya jawab ya. Saya paham, Nah, saya paham. Oke, saya jawab. sekarang Saya jawab.
Anda tidak percaya kepada Allah itu sendiri karena Anda tidak mengenal Raja, maaf ya untuk moderator. Ini sesinya sesi tanya jawab ya, bukan lagi Rahmana Raja. Gitu kasihan netizen yang mau ngomong gitu. Saya udah saya ngomong satu kali ini saja bang. Pak Abdon, kasih konteks di dalam Alkitab yang diserahkan kepada manusia itu mereka menyerahkan Allah, bukan manusia. Karena di situ konteksnya anak manusia akan diserahkan kepada tangan-tangan manusia, bukan Allah yang diserahkan kepada manusia. Tapi kalau Anda ngotot dengan ayat itu, pembahasan Anda itu berarti memang hanya satu-satunya Tuhan yang ditangkap manusia diserahkan kepada anak-anak manusia. Silakan, lanjut. Saya baru dibuka ini. Karena Anda tidak mengenal siapa Tuhan itu. Sekiranya Anda mengenal Tuhan itu, orang-orang itu tidak akan menyalibkan Yesus. Iya, Paham? betul. Pak Abdon sangat mengenal Tuhan Pak Abdon dan orang-orang Kristen sangat mengenalnya sehingga bisa ditangkap Tuhannya, Allahnya disalib. Itu pengenalan Tuhan orang Kristen. Iya, betul. Ya. Karena orang-orang itu tidak mengenal siapa Tuhan. Ya. Paham? Udah Pak. Ya, saking kenalnya mereka Anda bisa salib mengolah dia, saking kenalnya. Iya. Anda Ramana Raja, kamu bisa Moderator saya izin bisa Oke, Pak Ramana tolong ya. Oke, Pak Ramana tolong ya, minggir sebentar. Ini ada banyak yang resen ini soalnya satu persatu. Ya, saya belum nih. Nanti resen lain. Oke, lanjutnya Pak yang resen nih Pak. Silakan bicara. Pak Brojon tadi. Pak Brojon, silakan belum. Pak Brojon. Ya, terima kasih. Oke. Pak Abdon, ya, saya catat baik Pak Abdon maupun Pak Ramana tadi, saya catat ini poin-poin. Jadi nggak bisa ada yang berkilahkan. Saya setuju pertama pernyataan Pak Rama bahwa nggak bisa, kita jangan mau dibandingkan deh. Kalau Pak Abdon tadi mau bicara tentang ketuhanan dari konsep ketuhanan dengan Alkitab, mengajak untuk Pak Rama untuk membandingkan dengan Al-Quran, saya setuju tidak bisa dibandingkan karena kelas Bible yang Anda pegang sekarang itu bila dibandingkan saja dengan hadis itu masih tinggi tingkatan hadis. Karena hadis itu sanadnya jelas. Gitu ya. Kemudian saya catat omongan dari Pak Abdon. Poin-poin terakhir bahwasanya ketika ditanya oleh Rama siapa Tuhan Anda, Pak Abdon bilang Tuhan saya Allah yang menjadi manusia. Langsung terkena kuncinya bahwa Anda menyembah manusia. Nah, kalau saya tambah satu lagi, coba buka Yohanes 17 ayat 3. Kalau memang benar-benar Tuhan yang benar, yaitu dia sudah mengatakan bahwasanya hukum yang kekal itu adalah mengenal Engkau Allah sebagai Tuhan yang benar dan aku ada utusannya. Selesai, itu saja. Tolong direnungkan. Terima kasih. Oke. Bisa kasih tanggapan Pak Abdon? Ya, jadi intinya sudah jelas sekali. Saya menyembah manusia, bukan manusia seperti kamu Pak, seperti saya atau seperti yang lain. Tetapi ketika Allah itu memperlihatkan dirinya, wujudnya itu adalah wujud seperti manusia. Oke? Makanya Yesus mengatakan perbedaan dia di antara kita dengan manusia ciptaannya. Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 23, kamu berasal dari bawah. Ya, kamu berasal dari bawah. Ini Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini statement, pernyataan tentang ketuhanan Yesus yang berbeda kemanusiaan Yesus dengan manusia seperti kita. Nah, kalau Anda tidak menalar dengan bahasa ini, karena saya maklumi, karena Anda memang tidak mengenal siapa yang Anda sembah itu. Bapak nggak bisa mengikuti ajaran Yesus, Pak. 17 ayat 3 itu sudah jelas, Pak. Ya, satu-satunya Tuhan benar itu ada Allah dan aku adalah utusannya. Kalau Yesus bilang aku dari atas, saya juga dari atas, Pak. Manusia itu semua dari atas, dari roh, dari atas itu ya. Turun di bumi ini kita jadi manusia. Roh kita tuh dari atas, Pak. Ya, saya rasa itu saja. Saya nggak mau panjang-panjang. Rasanya sudah KO itu, Pak Audan. Oke, dari Dokter Asumsi, silakan Dokter Asumsi. Ada pertanyaan? Dokter Asumsi, silakan. Oke, nggak ada Dokter Asumsi. Oke, yang resen tadi Pak Awi Daeng. Pak Awi Daeng, silakan buka mute-nya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bang Master. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Abdon, ya, tolong ya buat argumen-argumennya Pak ya, silakan. Iya, saya cuma mau meneruskan pertanyaan hamba Allah tadi. Itu sebenarnya apa? Bukan menghujat. Kata menghujat itu apa?
Bukan. Apa menghujat saya? Jangan gitu. Saya nggak, biar saya benahi bahasa saya. Dikit-dikit menghujat aja kamu orang ini. Apa yang menghujat saya? Apa yang dihujat? Jelaskan apa yang saya hujat. Bukan. Saya nggak menuduh Pak Abdon. Maksudnya membilangkan ke kawan-kawan jangan ada di sini kata-kata menghujat, begitu. Oh iya, paham. Pak Abdon ya, nggak ada yang ada kata-kata menghujat, tolong ya. Silakan Pak Awi, silakan. Ya, saya mau mempertegas tadi pertanyaan Pak Ambala itu yang kayaknya belum dijawab oleh Pak Abdon. Sebenarnya Pak Abdon ini mengikuti perintah Tuhan atau mengikuti perintahnya Paulus? Karena tadi Pak Abdon mengklaim dia perintah Tuhan, Tuhannya manusia. Jadi Paulus ini dalam... Saya jawab ya. Ya silakan. Oke, ya, silakan Pak Abdon. Saya sudah mengatakan dengan tegas, saya tidak akan pernah mengikuti ajaran perintah daripada manusia. Yang saya ikuti adalah perintah daripada Tuhan itu sendiri. Itu. Oke. Boleh saya tanya, Bang. Oke. Terima kasih Pak Abdon. Silakan. Asumsi. Ya, gini Pak Abdon. Dalam Roma 14:9 itu kan perkataan Paulus jelas itu Pak Abdon. Yesus harus mati dulu supaya jadi Tuhan. Dalam Lukas 2:11 yang lahir Tuhan, kata si Lukas. Ini pewartaan si Lukas ya. Ini bukan kitab suci tapi pewartaan si Lukas. Anda saja yang mengatakan kalau kita Bible Anda itu kitab suci. Tapi yang lain-lain saya tanyakan itu bukan kitab suci tapi cuma pewartaan. Kalau dalam Lukas 2:11 itu yang lahir Tuhan. Kan lahir Tuhan di kota Daud. Tapi kata si Paulus ini yang setelah Yesus mati bangkit baru jadi Tuhan. Ini yang benar yang mana ini, Pak Abdon? Itu aja kontradiksi nih. Udah Pak. Ya, lanjut. Oke, Pak Abdon, itu ada kata kontradiksi. Kira-kira Pak Abdon bisa menjawabnya. Apa memang ada kontradiksi atau tidak? Silakan Pak Abdon. Saya sudah tegas, sebenarnya sudah saya jawab. Tidak ada kontradiksi. Satu ajaran yang saya ikuti. Apa yang ikuti perintah daripada Tuhan Yesus? Tuhan sendiri yang mengatakan tentang hukum apa yang kita harus ikuti. Saya tidak pernah mengikuti tentang cara manusia, baik pun nabi apapun. Karena Anda kalau bicara tentang nabi, Anda akan mengikuti hukum rajam yang tertulis di Al-Quranmu. Tetapi kamu tidak mengikuti hukum rajam. Oke? Nah, sekarang sabar Pak. Oke, silakan Pak. Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Itu mengklaim bahasa yang universal ya, bahasa umum. Semua manusia percuma beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu di Matius 15 ayat 9. Kamu harus udadani, baca pelan-pelan, nikmati bahasa itu. Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini kalimat saya tidak mengikuti perintah manusia, tapi mengikuti perintah daripada Tuhan itu sendiri. Oke. Nah, gini, pertanyaan saya nggak nyambung sama Sabdon ini. Dalam Roma 14 ayat 9, ini perkataan Paulus loh. Roma berapa Pak? Roma 14 ini saya sekeni. Roma 14:9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang hidup. Jadi perkataan Paulus di sini, Yesus sebelum mati itu manusia, bukan Tuhan. Nah, dalam Lukas 2 ayat 11, ini si Abdul baca baik-baik. Ini anu loh, apa namanya? Bible loh, Abdul. Saya nggak mengada-ngada. Dalam Lukas 2:11 itu kata si Lukas, pewartaan si Lukas, hari ini telah lahir juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, Nah, di sini yang lahir itu Tuhan, sementara yang dalam Roma 14 ayat 29 itu yang mati, Yesus mati dan hidup kembali supaya, ini ada penekanan kata supaya ia menjadi Tuhan. Sementara dalam Lukas 2:11 ada yang apa ini bukan kontradiksi namanya? Terus? Ya apa nih? Ini bukan kontradiksi, bukan namanya. Sudah. Itu perkataan siapa? Manusia? Ya, ini kan perkataan si Pak Lukas sama si Pak Paulus. Mau perkataan Yesus?
yang saya bacakan? Berarti ya, ayat ini nggak laku gitu dong. Berarti ayat ini nggak laku gitu. Ajaran mereka itu adalah ajaran daripada Yesus. Nggak ada Pak Paulus yang mengajarkan Nah, Yesus. kamu baca Matius 20 ayat 9 ayat 10. Yesus nggak pernah mengajarkan Paulus. Gimana? Kapan Yesus mengajarkan Paulus? Nah, Ya, bukan, saya jawab. Oke, Pak Abdon, silakan Pak Abdon. Saya jawab. Ya, Matius 20 ayat 19 ya. Ayat 19. Yesus berkata, sebelum penyalipannya dia sudah mengatakan tentang penyalipannya akan datang. Dan mereka coba di screen dulu, siapa mereka? Orang-orang ya yang mau menyalibkan dia. Dan mereka akan menyerahkan dia. Ya, screen dulu. Matius 20 ayat 19. Coba, saya nggak bisa nih. Ya, bisa dibantu screen ya. Nge-share ini nggak bisa saya. Coba dulu di-share screen dulu. Santai-santai aja ya. Ya. Tolong dari apa? Ya, pelan-pelan aja. Buat ya, di screen aja santai-santai. Kita belajar masalah kitab ini ya, karena kitab-kitab ini harus dipelajari dengan santai, nggak boleh emosi. Matius 20 ayat 19. Ini bantahan Pak Abdon ya. Bisa dibantu saudaraku? Yang lain. Oke. Matius 20 ayat 19. Matius 20 ayat 19. Nanti baca Matius 17:22 Pak Abdon ya. Ya nggak apa-apa. Kita bongkar. Iya, kita bongkar. Ya. Baca Matius 17:22 nanti ya. Yang diserahkan kepada manusia. Ya. Tapi kalau gantian saya membongkar Al-Quran, jangan dibilang saya menghujat ya. Nggak masalah, Abdon. Tapi jangan mengemis-ngemis tentang Isa ya. Ngapa ngemis-ngemis dari tadi saya nggak ngemis-ngemis. Ya, jangan mengemis. Udah, tunjukkan aja. Jangan berdebat di sini. Tunjukkan ayatnya. Matius 20 ayat 19. Ya. Sudah ada. Nanti jangan mengemis tentang ketuhanan Yesus dalam Al-Quran ya. Kok mengemis-ngemis sih? Ada Abdon. Mana sudah? Udah baca Pak bisa Abdon. share ya. Coba baca Pak Abdon. Saya bacakan ya. Ini kita bongkar dulu Matius pelan-pelan 20 ayat 19. Pelan-pelan ya. Yesus berkata. Ya, Yesus berkata, sebelum penyalipannya, Yesus sudah mengatakan tentang dirinya yang akan disalibkan. Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Ini adalah perkataan daripada Yesus, bukan perkataan daripada si Paulus tadi. Ini adalah ajaran yang diajarkan, perkataan yang diperkatakan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya mengatakan seperti itu. Tolong Dino tadi siapa itu? Dalam Lukas ayat 2 ayat 11 itu kata si Lukas yang lain Tuhan. Dalam Lukas 2:11, tapi kata Paulus, nah dalam Roma 14 itu yang Yesus itu mati dulu, setelah bangkit baru jadi Tuhan. Nah, dalam Matius 17:22 yang diserahkan itu anak manusia. Nih, anak manusia diserahkan nih. Dalam Matius 17 ayat 22, ini yang diserahkan anak manusia bukan Tuhan. Kan? Oke. Ya, tapi dalam perkataan Paulus itu ada yang mati itu bukan anak manusia tapi Tuhan yang mati. Oke, sudah. Silakan, Abdul. Jadi kontradiksi di dalam anak manusia dan perkataan setelah mati dulu baru dikatakan Tuhan. Nah, ini korelasinya ini yang Anda maksud adalah manusia dan Tuhan. Oke. Nah, tapi
kamu udah Dani nggak mengerti apa perkataan anak manusia. Nih, Yesus menyebutkan dirinya di dunia ini adalah anak manusia. Yesus menyebutkan dirinya di dalam keilahiannya adalah Bapa atau Allah itu sendiri. Oke, malaikat menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Manusia menyebut Yesus itu adalah Tuhan, Tuan, Nabi, Guru, dan lain-lain. Nah, perkataan penyebutan-penyebutan ini adalah makna daripada keimananmu. Jika kamu jauh daripada Yesus itu sendiri, maka kamu bisa mengatakan dia Nabi. Tapi saya dekat dengan Yesus, saya mengatakan itu Tuhan. Jadi kita tidak bisa ini. Bukan, kamu kalau tidak mengerti anak manusia dan Tuhan. Padahal itu sama. Gini. Masuk sih. Bukan di sini. Ambil alih moderator. Nah, inilah kalau orang-orang kalau orang tidak mengenal Tuhan, saya bicara gini. Nah, dalam gini. Ini Dani. Udah ini. Kamu kenal Tuhan nggak sih? Satu Korintus. Enggak. Kamu kenal Tuhan nggak dulu? Kita bicara Tuhan nih. Saya tanya dulu kamu. Kamu kenal Tuhan nggak? Ini saya kasih nih. 1 Korintus. Udah bicara gini dulu lah. 1 Korintus. Jangan khotbah. Udah Pak. Saya bicara Pak Dokter Abdul Oke, udah cukup. Coba ini Pak Awi katanya mau bicara ini. Pak Awi katanya ada 3 pertanyaan nih, agak santai. Pak Abdon santai-santai aja Pak Abdon ya. Iya, saya santai saja. Oke ya Pak Dokter, saya minta maaf untuk sementara, santai dulu. Coba Pak Awi dulu satu persatu. Pak Awi, silakan Pak Awi. Saya melanjutkan pertanyaan tadi Pak George yang belum terjawab itu. Kalau menurut Yesus, siapa satu-satunya Allah yang benar, Pak? Oke. Jadi Allah yang benar ya. Saya bacakan. Bukan menurut Pak Abdon ya. Yesus sudah mengatakan Allah yang benar itu. Saya ulangi lagi. Yohanes 8 ayat 24 ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata ya Pak ya, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Allah yang nampak itu Pak, kamu akan mati dalam dosamu. Sudah? Oke, jadi apa maksudnya tadi yang Yohanes pasal berapa itu yang mengatakan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apa maksudnya itu Pak? Siapa yang dimaksud Yesus di situ engkau satu-satunya itu? Oke. Jadi kalau kita bicara ini, jadi ini bukan menurut saya. Ini menurut perkataan daripada Tuhan Yesus. Di Alkitab itu tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata mengklaim dirinya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Oke, itu saya sudah tangkap Pak. Maaf Pak. Saya sudah tangkap Pak. Kalau memang sudah tangkap bahwa Allah yang sebenarnya itu yang tampak kepada kamu adalah Dia sendiri, Yesus sendiri. Sebab ada tertulis juga di Alkitab, murid-muridnya berkata, katanya begini kepada Yesus. Pak. Makanya saya bertanya begini. Jadi apa maksudnya Yesus di pasal Yohanes yang lainnya mengatakan mengenal Yohanes berapa Pak? Yohanes berapa? Apa bunyinya Pak? Bunyinya apa? Yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pak Awi. Ya, silakan. Menurut Pak Awi itu dari kalimat itu apa gitu dulu biar bisa dipahami Pak Abdon dulu gitu. Tolong Pak Awi bisa paparkan tentang menurut Pak Awi. Kalau saya di sini kan Yesus berkata mengenal engkau satu-satunya, berarti kata engkau ini kata ganti orang yang bukan dia. Bukan Yesus. Beda ya, berarti dua orang ya. Yohanes berapa? Yohanes berapa dulu biar jelas. Yohanes 7:13. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 7. Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 3. Kalau nggak salah itu Pak. Nah itu. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Setelah tertulis begitu. Yohanes 17 ayat 13. Ya, ayat 3. Dan Pak Abdon. Jadi
Demikianlah kata Yesus, mulai dari 1 ya Pak ya, 17:1 ya. Halo? Ya, silakan. Yesus berkata, menengadah ke langit, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu. Siapa yang dimaksud dengan anakmu? Kan gitu dulu pertanyaannya. Adalah mengatakan tentang dirinya sendiri. Itu ada berapa oknum Pak Abdon? Tunggu dulu ya. Menyatakan dirinya sendiri. Supaya anakmu, supaya Yesus dirinya yang kamu lihat ini mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Sama seperti engkau, Yesus mengatakan engkau adalah Bapa, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya siapa? Kepada Yesus sendiri. Kuasa atas segala hidup. Ya. Oke, silakan lanjut. Demikian pula dia akan memberikan hidup yang kekal. Siapa yang memberikan hidup yang kekal? Demikian pula berarti Yesus sendiri. Kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, yang Anda pertanyakan adalah 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Pertanyaan di sini adalah Yesus berkata, ya, tidak ada siapa-siapa, dia berkata sendiri. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Siapa yang diutus? Adalah Yesus sendiri. Jika mengenal utusannya, jika mengenal utusan, ya, Bapa sendiri, ya. Bapa, berarti ada 20 ya? Ya, jika engkau mengenal utusannya, maka engkau mengenal Allah itu sendiri, oke? Tidak ada tertulis di situ jika engkau mengenal utusannya, Pak. Yang ada tertulis itu. Ya, saya ambil ini, saya ambil lagi, ya. Pertanyaan saya begini, Pak. Ada berapa oknum yang... Pak Master, tolong bantu saya menegaskan mungkin cara bertanya saya kurang ditangkap, Pak Master. Begini maksudnya Pak Abdon, di situ ketika Yesus tadi berdoa kepada siapa? Apa kepada diri sendiri atau kepada Bapa? Jadi ada 2 oknum. Pak Abdon harus menjelaskan oknum Bapa itu siapa dan oknum Yesus itu siapa begitu. Tolong Pak Abdon silakan diperjelas. Ya. Jadi saya jawab ya. Ya. Yohanes 17:5. Ya Bapa yang adil, Yesus mengatakan nih, memang dunia tidak mengenal engkau. Apa kata Yesus? Tidak ada satupun yang mengenal Allah itu, kemuliaannya. Arti Bapa di sini mengatakan tentang keilahiannya. Arti anak manusia yang disebut dirinya adalah mengatakan tentang manusianya. Oke? Nah, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Siapa yang mengenal Allah? Yaitu Allah itu sendiri, yaitu Yesus itu sendiri. Tidak ada manusia yang mengenal Allah. Tetapi Yesus mengatakan, ketika murid-muridnya berkata, silakan wakili saya Bang Master, silakan. Ketika murid-muridnya berkata, Guru, tunjukkan Bapak itu ke Pak Abdon, putus-putus Pak Abdon. Di situ ketika kepada apa kepada diri sendiri atau kepada apa? Jadi halo, saudara Abdon, putus-putus ini. Coba di apa dulu agak apa dia? Apa? Ya. Halo. Halo Pak Abdon. Putus-putus. Arti Bapa di sini mengatakan tentang keilahiannya. Arti anak manusia yang disebut dirinya adalah mengatakan tentang manusianya. Oke? Nah, yang adil memang. Halo. Kecil suaranya Pak Abdon, suaranya jauh. Ya, silakan. Suaranya jauh, Pak. Oke, halo. Halo Pak Abdon. Ya, silakan. Oke Pak Abdon, Pak Awi untuk halo? Sudah cukup ya, oke. Ya. Pak Awi sudah cukup ya. Di sini Pak Joseph BI yang resen, silakan Pak Joseph. Pak Joseph silakan buka mic-nya. Pak Joseph. Sebenarnya belum terjawab dari Pak Abdon itu mengenai berapa oknum. Kalau ada yang lain dulu silakan dulu yang lain. Silakan dulu. Ya Pak Joseph. Oke, saya bicara oknum ya. Oke, saya jawab dulu lah, bicara oknum. Jadi kita bicara oknum. Iya. Penciptaan manusia dulu ya Pak ya. Di kejadian di kitab Kejadian tertulis
Allah menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, marilah kita ciptakan manusia seperti rupa dan gambar kita. Oke, berarti rupa Allah itu adalah seperti manusia. Mohon maaf Pak Abdon, saya potong dulu karena mungkin banyak yang lain akan bertanya. Saya cuma minta tadi pasal 17 Yohanes 17 itu ada berapa oknum yang diceritakan dalam pasal 17 itu Pak? Itu Satu saja. oknum. Satu oknum. Berarti antara Yesus dengan berkata engkau itu Yesus engkau kepada dirinya sendiri ya. Oke, sekarang bagaimana saya mengatakan satu oknum itu dulu biar jelas. Saya kan sudah mengatakan Pertanyaan begini, Pak. Allah itu Berarti ketika Yesus berkata engkau, berarti engkau itu adalah dirinya sendiri. Karena satu oknum. Saya jawab dulu, Pak. Saya jawab dulu. Saya tanya Bapak berapa oknum? Saya sendiri, Pak. Satu saya pribadi. Siapa bilang sendiri? Siapa bilang sendiri? Saya sendiri. Anda punya roh? Ya roh saya lah, Pak. Ya, berarti ada berapa itu, Pak? Tetap saya sendiri, Pak. Ya, betul. Tetap Anda sendiri. Begitulah firman Tuhan itu. Tetap saya sendiri, Pak. Nggak mungkin lah saya tapi rohnya dengan kan roh saya, Pak. nggak sendiri. Itu Anda mengerti, ya. Kalau Anda mengatakan tidak punya roh, berarti Anda tidak manusia, dong. Berarti saya mati, Pak. Nggak bisa bicara dengan Pak Abdul. Nah, saya tidak jadi roh sekarang. ada hakikat tiga gini, Pak. Jadi ada Ini, perkataan. Pak. Makanya saya berkata saya sendiri, Pak. Mohon maaf, Pak Abdul, saya potong dulu. Supaya jangan Pak Abdul memaksakan pola pikir Bapak ke saya. Saya juga pola pikir saya sendiri secara rasional. Seandainya saya mati, Saya bicara tentang Alkitab apa ya, bukan asumsi saya, bukan. Betul, makanya saya tanyakan tentang Alkitab tadi di situ. Apakah salah pemahaman Pak Abdul, apa salah penulisan ketika Yesus berkata engkau? Ketika orang berkata engkau secara rasional aja berarti ada pihak lain yang digambarkan, bukan diri kita sendiri. Ketika saya berkata tentang engkau Pak Abdon, apakah saya dan Pak Abdon itu sama pribadinya? Oke, saya jawab ya Pak. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Bingung dan Kristen nih. Oke, di dalam perkataan Yesus, apa kata Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kita cerna dulu, apa arti Bapa? Bapa itu adalah firman, Allah itu adalah firman, oke? Adalah firman itu kata-kata, Pak. Kata-kata. Ya. Kalau Tuhan itu mengatakan firman. Nah, satu. Kedua, Putra. Putra itu adalah wujud kita, jasad kita. Yang kita bisa sentuh, Pak, ini jasad, putra, manusia. Oke, baik putri, putra itulah jasad ya. Nah, dua. Ketiga adalah Roh Kudus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, bagaimana ini sama dengan kita? Apakah ini tiga? Bagaimana dengan manusia? Sama nggak seperti Allah? Sama, Pak. Sekarang begini. Kalau nama Bapa itu adalah firman itu, perkataan itu sendiri, Bapa juga punya nama. Satu, identitas Bapa nama. Kedua, identitas Bapa itu wujud Bapa, kemanusiaan Bapa. Ketiga, identitas Bapa itu adalah kerohanian Bapa, roh Bapa. Ada tiga. Tetapi jika saya mengatakan bahwa Anda satu, Anda harus mengakui satu, bukan tiga. Oke? Jika Anda tidak punya nama Bapa, Anda akan bingung. Oke? Nah, jadi ketiga identitas tadi itu, Pak, itu satu kesatuan. Itulah rupa Allah yang digambarkan kepada manusia. Gitu, Pak Abdon. Saya sudah menangkap Pak Abdon. Sekali lagi Pak Abdon mencoba memaksakan pola pikirnya ke saya, tetap nggak bisa. Bukan memaksakan, itu secara alkitabiah. Saya tidak memaksakan. Dalam Alkitab bahwa putra itu jasad, nggak ada kayaknya itu. Jadi begini Pak Abdon, saya ulangi begini. Penegasannya begini, Pak. Jangan gini. Oke, firman itu siapa? Firman itu siapa? Kata-kata kan tadi menurut Pak Abdon firman itu adalah kata-kata. Ya, menurut Anda dulu biar Anda paham. Firman itu siapa? Perkataan. Perkataan Allah apa setan? Perkataan Allah lah, firman Tuhan. Betul. Perkataan firman Tuhan tapi firman Allah ya kan. Perkataan Allah Tuhan. Udah satu ya. Ya. Allah punya roh enggak? Oh, kalau dalam pemahaman, dalam persepsi apa ini Pak? Dalam persepsi apa ini berkata Allah punya roh? Kalau dalam persepsi Allah nggak punya roh, Allah nggak punya. Sekarang gini, halo Punya roh semua. nggak? Gini, Bagaimana? gini Pak Abdul. Punya roh enggak? Allah nggak punya roh. Dalam Islam Allah sama. Saya jangan dikatakan blunder nih, ada nih. Saya memperjelas. Sudah keyakinan Sesuai saudara Muslim, keyakinan Pak Abdon itu jangan dipaksakan. Kalau keyakinan Pak Abdon adalah Allah itu adalah roh, yaitu sah bagi keyakinan Pak Abdon, dia yang dipaksakan. Oke, jadi itulah makna daripada Trinitas yang dibawa oleh Pak Abdon. Udah nggak ngerti dulu. Tunggu. Enggak, saya mengatakan gini loh Pak. Apakah Allah punya roh?
Makanya perbedaan itu nanti akan akan disesuaikan bahwasanya Kalau memang tidak paham, biar saya ngomong. Nah, Di Al-Quran aja makanya begini Pak Abdul, makanya saya jawab dalam konteks Tunggu dulu, Pak. Oke. Allah Silakan, itu- tolong wakili saya Bang Master. Ya, Allah itu punya roh. Allah nggak punya roh. Itu tertulis di Al-Quran. Nggak ada di mana? Al-Quran Allah punya roh. Tunggu Jangan Bapak, di mana Pak Abdon? Satu dulu saudara muslim biar kita diwakili Bang Master dulu. Satu-satu saudara muslim biar nggak ribut ya. Oke, ini Pak apa tadi? Kata Pak Abdon bahwasanya Allah di Al-Qur'an juga punya roh. Oke, nanti itu akan menjadikan suatu hal pembahasan yang baru. Siapa yang bisa mewakili Pak Joseph? Bisa Pak Joseph? Enggak usah kita bahas ke sana, nggak akan ketemu Bang. Saya mau share screen. Oke, Saya mau Pak share screen. Joseph sama Pak Abdon bahwasanya Allah katanya punya roh dalam Islam. Pak Joseph kira-kira bisa memberikan. Bang Master, mohon maaf moderator, kalau bisa kita jangan lari dulu dari pasal Yohanes 17 ini. Kalau mencari roh dalam Oke, silakan Pak Joseph. Pak Joseph, apa yang mau dipertanyakan Pak Joseph? Mau share screen. Oke, silakan. Tolong saudara muslim bantu tolong share screen-nya. Ya, nggak usah. Saya mau share screen sendiri. Oh, Coba dulu ini. silakan, Pak. Coba dulu ini siapa ini? Udah Emil, coba dulu. Tolong itu yang punya Pak Dr. Asumsi, Pak Emil. Tolong dihilangkan. Oke. Jangan, saya terangkan dulu. Biar nggak apa-apa. Nanti Iya, sebentar. dapat ilmunya. Sebentar, Pak Abdon. Sebentar, Pak. Sebentar. Ya, ini teks merah ya. Teks merah. Berarti perkataan Yesus sendiri. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Kamu akan menyembah Bapa. Ya kan? Ya, betul. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami ini siapa? Yesus juga. Menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus itu menyembah. Iya, betul. Oke, ya. Tetapi saja akan datang dan dibahas bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa. Betul. Jadi Yesus menyembah sesuatu yang menyembah bukan siapa ini? Sesuatu yang menyembah pasti bukan. Siapa sini? Siapa itu ya? Umum tolong di-mute dulu. Ini Pak Ipun Ernita, Bu Ernita, tolong. Oke, lanjut Bu Ernita. Oke, lanjut Pak Joseph. Ya, sekarang saya mau tanya sama siapa saja di sini. Apakah Tuhan menyembah? Enggak lah. Mulai dari Pak Abdul. Sudah. Ya, silakan. Ya, oke, silakan. Ya, silakan. Dalam perkataan Yesus sendiri, itu mengatakan menguatkan tentang kealahan. Pertanyaannya, apakah ada yang salah dengan perkataan Ini kalau agama Kristen kayak orang yang punya masalah kepribadian. Siapa ini? Sabar Pak. Sabar, saudara muslim yang lain. Personality disorder jadi Tuhan ini. Jadi, kamu harus tahu yang mengajarkan dan berkata-kata itu siapa? Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan mana di sini, Pak. Yang pengajaran itu tentang ketuhanan itu hanya Tuhan yang bisa mengajarkan tentang ketuhanan. Tidak ada bisa satupun manusia, Pak. Nah, jadi kalau saya bicara roh tadi, ya, firman tadi perkataan dan roh, di Al-Quran juga tertulis, Pak, Allah itu punya roh. Kan begitu. Ya, menurut Pak Abdon, apakah Tuhan itu menyembah? Coba itu jawab. Nah, kalau masalah menyembah perkataan Yesus, apakah salah dia mengatakan kepada manusia menyembah Allah yang benar? Kami menyembah apa yang kami kenal, kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Betul, itu ajaran Yesus. Ya, berarti Yesus menyembah. Iya. Berarti Yesus betul menyembah. Itu dia. Siapa teman-temannya Yesus di situ? Disorder. Yesus menyembah siapa Pak Abdon di situ? Nah, sekarang pertanyaan itu diajukan kepada orang, dan yang berkata-kata itu ingat dulu, Pak, yang berkata-kata ownernya, yang punya statement itu siapa dulu? Yesus kan? Nah, dia berkata-kata dengan para murid-muridnya kepada seseorang. Kami dong. Yesus tidak mengatakan aku menyembah. Kami itu siapa tuh?
Menyembah Allah yang benar dong. Yes, kami itu dalam konteks itu siapa? Yesus dan murid-muridnya kan? Orang-orang kan sekitar kan? Iya betul. Yesus mengatakan kami. Jadi maunya seperti apa? Maunya seperti apa? Aku. Enggak, saya gini, Kan saya gitu. gini. Saya ngomong sama Pak Abdon. Saya lagi bersama teman-teman. Kemudian saya ngomong Pak Abdon. Nah, kami Pak Abdon, kami itu kan termasuk saya kan? Ya. Maksud saya kan, berarti dalam ayat itu Yesus menyembah nggak? Oke. Anggap itu salah. Yang benar kayak mana? Bukan dalam itu bukan nggak salah. Bukan, kamu kan tidak terima. Gini, dalam ayat itu. Yang benar itu kan apa? Ini dalam ayat itu, saya nggak kamu bisa menyalahkan saja, tapi tidak bisa membenarkan. Yang seharusnya gimana kalimatnya? Saya Bang tidak Emil, menyalahkan. tampilkan lagi di layar Bang Emil, tampilkan lagi di layar Oke, Bang Emil. Berapa? Ya seharusnya kayak mana? Berapa? Tadi berapa itu Pak Joseph, Pak Joseph, Pak Joseph? Aktif berapa? Pak Joseph Empat ya? buka mutnya. 4 ya? 4 ya salah. 4. Iya, 4 tadi kalau nggak salah. 20 ya? Aktif 20 ya? Pak Joseph. Pak Joseph buka mutnya. Bagus ini, pertajam di sini Bang Master. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya. Di sini dalam kata Yesus di sini kami mengenal apa yang kami mengenal. Ya. Ya kami sembah. Artinya saya lagi di sini. Lagi Matius berapa tuh lupa nih. Matius 4:17 ya. 4 berapa tuh? 4:17, 4:19. Ya. 4 ya. Coba saya buka rekaman dulu di YouTube. Ya. Nah, dalam ayat ini Abdon, ini saya nggak bermain kata-kata Pak Abdon. Saya nggak bermain nggak menafsirkan, nggak perlu penafsiran ayat ini. Dalam ayat ini Yesus ketika berbicara dengan siapa tadi, dengan wanita itu, kemudian Yesus yang lagi bersama-sama itu berkata kepada wanita tersebut, kami mengenal apa yang kami sembah. Artinya Yesus sebagai pelaku di situ. Oke. Berarti Pelaku salah penyembah. ya? Ya, pelaku penyembah. Berarti Nah, salah. kalau bukan salah, bukan salah. Bukan salah. Jadi? Nah, ya kalau dia menyembah, berarti dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan, oke. Ya. Sudah? Sebab dia Jawab, menyembah ya. di situ. Oke. Berarti Anda mengatakan kami, berarti Yesus ikut menyembah. Iyalah, iya. Oke. Ingat ya. Sudah? Bagaimana kalau di Al-Quranmu mengatakan, berfirmanlah Allah, dan kami berfirman, wahai Adam. Kalau dalam Apa kami? Al-Quran, kami itu nahnu Kamu baca dulu, Al-Baqarah ayat 3. dalam ayat Abdon jangan dilarikan ke Al-Quran. Abdon nggak Kita nyambung. bandingkan Bapak, Namanya kamu nggak pintar, nyambung, jangan nggak nyambung. nyalahin. Dalam ayat ini, dalam ayat Matius ini, itu perkataan Saya sudah Yesus. mengakui salah. Berarti firman itu salah. Bukan salah firmannya. Oke, berarti Bukan Yesus salah. menyembah. Iya betul. Yesus menyembah. Yesus menyembah. Nah, dalam Oke, ayat ya, itu, ingat ya. Yesus sebagai yang berkata dalam disebut ada dalam subjeknya itu. Kami di situ. Ya, kami itu banyak orang berikut Yesus kan? Ya, oke. Oke. Ya. Nah, kami di Jadi, sini itu artinya mereka banyak mereka Yalah, Yesus udah. dan saudara-saudara dan murid-muridnya. Sudah. Nah, karena pelarikan kepada Al-Quran nggak nyambung, Don. Sudah. Nyambung. Bukan gini loh, kita harus terima belajar Kalau loh. belajar tentang kami nahnu sara dalam Al-Quran. Ayo, jangan rebutan satu-satu. Satu-satu, oke. Sudah ya Pak ya, Pak Daniel, Pak siapa itu udah Daniel, saya terangkan ya. Kalau kita belajar jangan takut. Nah, cukup menarik ya saudaraku semuanya, bagaimana jalannya diskusi barusan yang sudah kita dengar bersama ya. Di sini sangat terlihat bahwa Ramana Raja selalu mampu untuk memberikan cara berpikir yang logis kepada lawan diskusinya ya, untuk memahami suatu ajaran, baik itu kitab suci dan juga hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab suci tersebut. Berbeda halnya dengan Abdon Sagala yang kalau kita perhatikan ketika dia menjelaskan pertanyaan yang disampaikan oleh Ramana Raja itu terkesan tidak ada yang tepat
artinya hanya menggunakan asumsi atau pemahaman dia sendiri ya. Kemudian kalau sudah terdesak atau tidak mampu untuk menjawabnya, maka dia akan kembali mengajukan pertanyaan sekaligus mengkritik isi dari Al-Quran. Nah, memang seperti itulah pada umumnya ya, debater Kristen ini kalau berdiskusi maupun berdebat, karena memang apa yang mereka yakini itu sangat sulit untuk kita terima dengan akal pikiran kita ya, karena mereka mencampur adukkan antara kajian ilmiah dengan sesuatu non fisik ya, yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena diikuti oleh roh Tuhan itu sendiri. Nah, ini tentu sulit untuk dibuktikan kebenaran keyakinan mereka tersebut. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan dari diskusi tadi mungkin ada manfaat yang bisa kita petik atau hikmahnya, dan yang negatif tentu kita buang jauh-jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.